yang akan binasa, karena cinta yang fana itu adalah racun bagi hati yang ingin mengenal Allah. Kalau Islam, melangkah keluar dari rumah bismillahirrahmanirrahim, naik motor bismillahirrahmanirrahim, naik mobil bismillahirrahmanirrahim. Kami selalu ingat Tuhan kami jelas, Allahu Akbar, Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan kami jelas Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha segalanya, Maha hidup, Maha mematikan, Maha menghidupkan. Bukan Tuhan yang mati, ya, dibunuh oleh ciptaannya. Itu yang kadang-kadang saya sedih ya, lihat saudara-saudara saya yang masih ada hubungan darah, ya, masih ke gereja berlutut di depan patung Bunda Maria, ya, seminggu sekali. Kalau misalnya hari Minggu udah ke gereja terus kiamat, dia lagi senang-senang, lagi mabok, selesai hidupnya. Dijemput sama malaikat neraka, langsung dipegang cambuk. Lagi mabok, ada yang lagi di hotel. Ya, jadi kalau Islam itu betul-betul luar biasa ya. Saya merasakan perubahannya. Islam bisa merubah saya 180 derajat. Dari perbuatan dulu yang saya ya, dulu yang tidak pernah lepas dari perbuatan zolim, ya, perbuatan ingkar, mungkar, ya, kufur, pokoknya perbuatan yang dilarang oleh Allah. Setelah Islam, saya tinggalkan semuanya. Jadi Islam itu bisa merubah kami. Jadi mujizat Rasulullah SAW dapat saya rasakan saat ini. Itulah yang namanya mujizat. Mujizat tidak selama-lamanya harus bisa membelah air laut seperti Nabi Musa, menghidupkan orang mati. Bukan itu juga mujizat yang bisa kami rasakan, yaitu kami mu'alaf ini bisa berubah 180 derajat. Berarti Al-Quran itu adalah mujizat dari Allah yang diturunkan lewat Nabi Muhammad SAW dengan cara kami mengikuti sunnah Rasul. Beliau adalah manusia yang paling mulia. Beliau bisa merubah saya. Bukti saya ini manusia yang betul-betul bersaksi bahwa Islam bisa merubah saya. Dari dulu perbuatan saya oib, brengsek, biadab. Sekarang saya tinggalkan semua mikana. Ya, saya sujud, masuk masjid, Allahu Akbar, saya menangis. Demi Allah, saya ingat perbuatan saya dulu yang keji, yang tidak punya pri kemanusiaan. Tapi setelah Islam, Islam bisa membimbing saya. Jadi bagi saya hanya Islam yang membimbing hati tanpa mematikan akal. Karena apa? Islam itu sejajar, sesuai, seirama, sejalan dengan akal sehat kami. Ya, bisa membimbing hati kami untuk mengenal siapa sang pencipta langit dan bumi. Siapa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan kami itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itulah perbuatan kasih sayang. Itulah Tuhan kami. Itu nyata. Ya, jadi setiap orang kita melihat orang yang berbuat kasih, tentu hati kita, waduh, baik sekali ya. Itulah Tuhan kami. Ya, silakan kalau mau tanggapi. Tadi kan kakak yang mana yang bilang saya semoga kamu dapat hidayah. Nah, supaya saya dapat hidayah, bisa mualaf, saya mau bertanya. Kan kalian mengimani ada 25 nabi. Betul nggak ya? Nah, 25 nabi dan nabi terakhir adalah Muhammad dari Arab. 24 nabi itu dari bangsa mana? Rata-rata dari Israel kan? Termasuk Nabi Musa, Yakub, Ishak, Salomon, Sulaiman, Daud, Yusuf, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, semua nabi-nabi dari Israel yang kalian klaim sebagai nabi kalian, bisa nggak minta literasi dari nabi-nabi tersebut? Mereka juga mengimani menyembah Allah. Musa, Daud, Salomo, ya, adakah tulisan atau pengakuan dari mereka bahwa mereka beriman kepada Allah? Bang Zuma monitor, Bang. Dilurusin dulu Mbak Mikana ya. Tidak semua nabi itu dari Israel, dari Yahudi ya. Yang mulai dari Yahudi itu dari Yakub ya. Yakub itu sendiri Israel. Kemudian sampai ke Isa. Selainnya itu enggak dari Yahudi enggak. Nabi Ishak enggak. Itu apalagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dari Irak, itu Eksodus ke Palestina. Iya, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Daud, Yahya, Zakaria, mereka beriman kepada Allah. Monitor Bang Juma. Wah, itu udah monitor Bang. Guru udah monitor. Silakan Guru. Ya tadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. semangat malam untuk semuanya. warahmatullahi taala Ini wabarakatuh. Bang. pertanyaan saudari Mikana. Kalau di dalam Islam, sekali lagi saya katakan Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan Islam. Dia tidak memakai terjemahan kitabnya agama lain. Seketika datang kepadanya pemberitaan berupa wahyu tentang ajaran terdahulu, ajaran masa itu dan ajaran masa yang akan datang sampai hari kiamat. Terkait para nabi, Nabi Muhammad di dalam Al-Quran diceritakan bahwa beliau menerima wahyu dalam surah Ghafir ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Walakad arsalna rusulam min qablika minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik wa ma kana lirasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah. Jadi sungguh aku benar-benar telah mengutus rasul-rasul, nabi-nabi sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepada kamu dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul pun membawa satu mukjizat kecuali dengan izin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, yaitu hari kiamat, maka diputuskanlah segala perkara dengan adil. Ketika itu rugilah para pelaku kebatilan. Nah, kami umat Islam tidak pernah tahu siapa itu Nabi Ibrahim, siapa itu Nabi Musa, siapa itu Daud, siapa itu Salomo, Ismail, Isa itu siapa, kami nggak pernah tahu. Tetapi kemudian Al-Quran menceritakan bahwa nabi-nabi tersebut itu menyembah hanya kepada Allah. Qulu amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina. Dan apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim. Dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Wa Ismail dan Ismail, wa Ishaka dan Ishaka, wa Yakub dan Yakub, wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim. Dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi yang saya sebutkan tadi dari Tuhannya. Nah, dari Tuhannya itu maksudnya dari Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi tersebut. Dan itu Nabi Muhammad beriman kepada Tuhan tersebut. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri kepadanya. Jadi Islam datang melalui Nabi Muhammad. Kami berserah diri kepada Tuhan yang dulu pernah berfirman kepada nabi-nabi yang disebutkan tadi. Nah coba kalau misalnya saudari ini mengatakan, tapi Tuhannya orang itu kan Yotefafe. Iya, karena saudara membaca dari kitabnya orang Yahudi. Tapi ketika berbicara tentang kitabnya umat Islam, maka Tuhan yang dimaksud di situ disebut dengan sebutan nama Allah. Hakikatnya sama. Hakikatnya sama, meskipun kemudian gelar-gelar yang disampaikan kemudian kepada kaumnya itu berbeda. Kenapa? Karena bahasanya juga berbeda. Seperti itu. Yang pasti Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu bukanlah Tuhan yang kemudian disembah oleh orang-orang Kristen. Tetapi di dalam pengajaran Quran, apa yang disembah oleh orang-orang Yahudi Bani Israel, itulah yang kami sembah, yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau orang Yahudi ditanya, wahai orang Yahudi, apa esensi, apa wujud Tuhanmu? Mohon izin, Gurunda masih lama kah ceramahnya? Ya, silakan. Iya Bang Juma, yang saya tanya, kalau memang tidak ada literasi atau data dari para nabi dari Israel, Musa, Yakub, Ishak, Yahya dan lain sebagainya, bahwa mereka menyembah Allah, sementara di dalam kitabmu disuruh mengimani Taurat, Zabur dan Injil, bagaimana sih saya bisa percaya kepada Allah sedangkan lebih banyak nabi tidak ada data dari mereka mengakui menyembah Allah? Iya, sekarang saya kan udah katakan nih, patokan kami Quran, bukan lagi patokan kami kitab-kitab terdahulu. Sementara saudari ini berpatokan kepada buku-buku yang gak jelas arahnya. Tapi kenapa kalian disuruh mengimani Taurat, Zabur dan Injil? Iya, kami sementara percaya. dalam Taurat, Zabur dan Injil yang berfirman bukan Allah, tapi Bapa Yahweh Yesus HaMashiach. Ya, itu dari talu karena kau beriman kepada buku terjemah. Sekarang tunjukkan kitabnya Nabi Musa. Coba.
Coba tunjukkan kitabnya Nabi Musa sama aku. Aku ingin tahu apakah di dalamnya tidak ada nama Allah. Silakan. Oke, karena saya nggak bisa Mana? buka kamera, yang saya pegang ini kitab yang saya pegang. Iya, apa kitabnya Nabi Musa? Iya, saya kan nggak bisa Dari buka kamera, mana saya akan kitabnya tunjukkan. Nabi Musa? Di sini ada Taurat, Zabur, dan Injil yang ditulis nabi-nabi. Di mana kau bisa menunjukkan kitabnya Nabi Musa? Ya kan saya nggak bisa buka hidup kamera. 1400 tahun sebelum Masehi. Setelah Nabi Musa, aku tanya dulu sama saudari. Setelah Nabi Musa yang pegang Taurat siapa? Yosua. Yosua Kan yang bin Nun. yang meneruskan setelah kepemimpinan Yosua bin Nabi Nun, Mose kan itu Yosua. Nah sekarang setelah makanya itu- gini. Setelah itu Iya. siapa? Setelah itu siapa? Bentar. Jadi gini Bang Juma. Kok jadi gini? Kenapa kalian mengimani setelah Yosua- nabi-nabi dari Israel, sementara nabi-nabi dari Israel ini, ya, kalian Susah tunjukkan kamu tuh. data, mereka Kamu menyembah yang tunjukkan Allah. data, bukan saya yang Loh, tunjukkan data. Harusnya Saya dari sudah kalian, tunjukkan. kalian kan mengimani mereka nabi-nabi Saya kalian. katakan samamu, saudari, dalil demi dalil sudah saya ucapkan, saya sudah bacakan. Kulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbat wa ma utiya Musa. Kamu menolak kan? Sekarang apa dalilmu menolak itu? Taurat katamu. Sekarang tunjukkan Tauratnya Nabi Musa. Katanya saya ini mau dibimbing dapat hidayah, didoakan dapat hidayah. Nah supaya saya saya dapat mau- hidayah, Saya sudah tunjukkan kitab suci data-data Quran. literasi Anda dari minta pengakuan data-data. nabi-nabi tersebut menyembah Anda Allah. minta data-data. Saya tunjukkan Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat 132. Kulu amanna billah, itu datanya. Sekarang kamu mengatakan data, jangan data dari situ dong. Terus data dari mana? Data dari Jadi, Taurat. Mana? Mana Taurat Musa? Al-Baqarah itu Tunjukkan. Al-Baqarah itu tulisan siapa? Nabi Musa. Bukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyajikan Al-Quran kepada para sahabatnya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pemberitaan dari Roh Kudus. Nah, sekarang permasalahannya, mari kita uji. Nabi Muhammad sumbernya adalah Allah. Sekarang kamu sebagai Kristen sumbermu siapa? Roma, Yunani, Belanda. Ayo, mana akurat pencipta langit dan bumi yang memberitakan kepada Nabi Muhammad daripada orang-orang barat yang memberitakan kepada kamu sebagai seorang Kristen? Jawab saya. Kamu sumbermu, referensimu dari barat. Saya referensiku dari pencipta langit dan bumi. Kamu minta referensi harus dari kitabnya Nabi Musa. Sama, saya juga minta mana kitabnya Nabi Musa. Kamu mau menakar Quran dengan apa? Kitabnya Nabi Musa. Oke, silakan tunjukkan kitabnya Nabi Musa mana. Paling juga terjemahan yang tidak jelas dari mana asal usulnya. Maka saya menolak. Selain daripada Al-Quran saya tolak. Terkait dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam, tadi di awal saya sudah sampaikan kepada saudara bahwasanya kami umat Islam itu beriman kepada kitabnya Nabi Musa yang pernah datang kepada Nabi Musa, bukan kitabnya Nabi Musa yang kau klaim. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma. Sebelum Al-Quran telah datang kitab Musa sebagai petunjuk dan juga sebagai rahmat. Al-Quran ini, Gurunda, kitab Nabi Mose itu adalah Bereshit, Shemot, Vaikra, tunjukkan, Bamikdar, tunjukkan Devarim. dari Ya, mana ini Nabi saya Musa? menunjukkan, makanya follow guys, Dari biar bisa saya mana? buka kamera, Dari Musa. biar bisa, Oke. follow guys, Oke, biar bisa saya buka kamera, saya tunjukkan kitab Dengarkan tulisan Nabi saya. Musa. Oke, dengarkan saya. Dari Nabi Musa 1400 tahun sebelum Masehi pindah ke Moses katamu. Setelah Moses Ya kan nama pindah aslinya kemana? memang Mose. Tapi Sorry, kenapa orang ke saya Yosua. tanya dulu. Saya tanya dulu sama kamu, Sekarang kenapa begini, orang Arab sekarang panggilnya kau jadi Musa? Sekarang kau tunjukkan kepada Bang Juma saya. bisa jawab enggak? Setelah Yosua bin Nun, Torah itu pindah ke mana? Gurunda Pindah Juma,
Jawab pertanyaan saya. Kalian kan disuruh mengimani Udah, Taurat, udah. Zabur dan Injil. Kamu Sementara nabi-nabi itu adakah menyembah Allah? Membahas tentang Gimana? Islam, bodoh, bahlul, tolol, pemakan babi. Jangan dinaikkan lagi, biarkan dia ke Ya, neraka. sudah diturunkan Bodoh. moderator Gurunda. Diturunkan, ngapain dia dipertahankan di sini? Iya, Mending kita ngajarin orang Kristen yang betul-betul mau belajar daripada orang bodoh yang sombong tolol, hanya modal congor babi. Ngapain? Mending dipijak orang-orang kayak begitu. Gak perlu dikasih ruang. Dia menuntut kemudian harus mana data-data. Udah disajikan Quran datanya. Kamu pikir kami beriman kepada karangan-karangan dari barat itu? Hah? Kamu pikir kami beriman kepada orang yang telah menolak Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa aja mereka tolak, Injil aja mereka tolak. Sedangkan kamu itu bukan pemegang Injil, kamu itu bukan pemegang Torah. Kami itu hanya umat Spanyol yang menggunakan kitab separuh nyolong. Sok belagu. Udah dibilang kalau kau mau belajar, kau belajar yang baik. Aku mau mu'alaf. Nenekmu kiper. Orang sombong yang bodoh gak ada tempat di Islam. Kau mati aja dalam keadaan kafir. Kau mati aja. Dengan tampilanmu seperti muslimah pakai jilbab gitu, pakai hijab. Kau mati aja dengan gayamu itu. Justru harusnya kau bertanya dalam dirimu, apakah Bible yang kau pegang sekarang ini itu murni dari Musa? Dari Musa enggak itu kitab lo? Ada enggak yang menghafal Torah? Dari Musa. Kau katakan ke Yosua bin Nun. Oke, setelah Yosua bin Nun kemana? Kau tanya lagi nama. Kenapa di agamamu Musa, sedangkan di agama kami adalah Moses? Sama. Kenapa jadi Yesus, padahal di sana namanya Yosua? Kenapa jadi Theos, padahal di sana adalah Hasem? Kenapa jadi Alkitab, padahal aslinya Biblika? Kan dongo, bahlul. Ngapain kau pansos di sini? Gak ada tempat lagi di tempatmu, di tempat Kristen. Gak ada lagi tempatmu. Sampai kau harus masuk di komal-komal Islam, ngaco. Kalau kau mau belajar, kau dengarkan, kau renungkan. Buka hatimu, buka kepalamu. Jangan selangkanganmu kau buka. Kepala nih, kepala. Kepala yang kau buka. Sudah kubacakan dalilnya. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Al-Quran saya begitu gamblang menyebutkan bahwa Taurat Musa itu di dalamnya ada petunjuk dan ada rahmat. Berbeda dengan Paulus. Dia katakan bahwasanya tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Galatia 2 nomor 16. Tidak ada orang yang benar karena melakukan hukum Taurat. Berarti di hukum Taurat itu tidak ada petunjuk. Tidak ada rahmat, kucluk. Berbeda dengan Quran. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Lebih berharga Quran saya mengatakan tentang Torah daripada kitab lo. Paulus malah mengatakan dalam Filipi 3 nomor 6, nomor 7, nomor 8 bahwa Taurat itu adalah tinja. Paham kau? Paulus mengatakan Taurat itu tinja. Ngerti tinja? Itu kotoran yang keluar dari pantatmu itu, Taurat itu. Menurut pendiri agamamu. Sekarang kau sosokan seakan-akan kau itu Bani Israel. Nyebut Yesus, Yosua Masya. Pret! Udah ku bilang samamu, yang kau sembah itu adalah Dewa Athena. Kau itu memang politikmu kayak Paulus. Lincah kali kau itu. Aku kan mau mu'alaf, jadi jangan kau tanya aku. Aku aja yang bertanya, tapi ku bantah semua apa yang aku tanya kembali. Kau tahu tidak Paulus itu dalam ajaran agamamu? Nih ku bacakan. Di dalam 1 Korintus 9:22 Paulus pendiri agama mengatakan begini. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Jadi Paulus itu mengikuti, tergantung siapa yang ada di depannya. Kalau orang jahat, dia jahat. Kalau orang baik, dia baik. Kalau dia lemah, dia lemah. Kalau orang kuat, dia kuat. Apa itu namanya pendiri agama kau itu? Weh Bikano, apa itu namanya pendiri agamamu itu kayak gitu? Di dalam data 25 ini dikatakan begini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan
menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi Paulus mengatakan untuk nyamar-nyamar menjadi serigala, menjadi domba, menjadi sapi, menjadi kambing, menjadi buaya, menjadi padale, menjadi pararang, kata Paulus itu tujuannya untuk mendapatkan mahkota abadi. Pret. Jadi bunglon katanya tujuannya untuk mendapatkan mahkota abadi. Iya, mahkota neraka. Kaulah itu naik-naik ke sini. Aku kan mau jadi mu'alaf. Jadi jangan kau tanyain aku dong. Aku aja yang bertanya samamu ya. Habis itu dijawab, tapi ngeyelnya selangit, lebih parah dari Paulus. Mikatrol. Aneh. Manusia segitiga. Gurunda, kan dia mempertanyakan asal para nabi dari Israel. Dia nggak tahu kan asal negara para nabi ya. Dia adakah nabi dari Roma pagan Yunani sana, Gurunda? Adakah nabi dari pagan? Nabi-nabinya mereka ada. Roma 16. Roma 16. Banyak nabi di sana. Roma 16 nomor 7. Itu jelas itu. Bahwa mereka-mereka yang ada lebih dulu menjadi Kristus daripada Paulus. Aduh. Iya. Bahkan di dalam ajarannya kemudian Paulus dikatakan bahwa dalam kitab dalam kitab 1 Korintus ya. Dikatakan begini, 1 Korintus 12 nomor 28. Dan Theos telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Iya, 1 Korintus 12:28. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka mendapatkan karunia untuk bermujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan juga berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi dalam jemaat-jemaat Korintus, menurut Paulus ada juga beberapa nabi di Korintus sana. 1 Korintus 12:28 itu. Itu cari tahu Nabi mana? Nabi mana yang berasal dari Korintus? Dari mana? Cari Andrianus cari. Tandelinti Mengkendek Dobela. Nabi yang datang dari Korintus namanya siapa tadi? Mengkonde. Andrianus Mingkondong Tandelinti Mingkondong Dobela. Nah, itulah dia. Malu dia Gurunda ya, sok-sok mau ke Ibrani-Ibranian, ya Allah, kesian ya. Mau berani-berani, kenapa dia begitu? Karena dia sudah menemukan jati dirinya ini tidak benar ini. Keyakinan dia ini, dia sudah sadari ini nggak benar ini. Harus saya keluar dari sini, harus saya cari ini. Tapi caranya belajar ngeyel cara belajarnya. Orang kalau mau belajar itu Mika dong, kau dengarkan, kau jangan menilai sebuah pengajaran berdasarkan pengajaran agamamu yang lama. Kau harus tunduk kepada aturan main agama yang baru. Umat Islam itu tidak memiliki terjemahan kitabnya orang Yahudi. Enggak. Kami tidak mengambil kitabnya orang untuk kemudian melancarkan aksi Islamisasi. Kitab kami. Kami percaya diri dengan kitab kami. Datang kamu, kenapa tidak apa? Kau masih pakai terjemahan kitabnya orang, berarti kau nggak mau melepaskan belajar Islam. Kalau kau belajar Islam, maka kau tunduk kepada Quran. Jangan kau menilai Al-Quran pakai Bible yang hanya terjemahan itu. Akan aneh, lucu. Begitu Mikatrol. Kau bertanya Islam, tapi ketika kita menjawabnya kau nilainya dengan Bible. Kan kucluk. Itu namanya penipu. Aku kan mau mu'alaf. Tapi aku jangan ditanya ya. Aku aja yang bertanya. Karena aku mau ngeyel. Mikatrol. Dasar penipu. Itulah dibilang aku mengutus kau seperti babi. Memang mirip babi sih. Aku mengutus kau seperti ular. Seperti iblis. Dan juga Padahal mengutus kita, kau Bang, seperti mengetahui. merpati.
izin bang. Padahal kita Iya. mengetahui ilmu yang disampaikan oleh Allah tentang Taurat dan Injil itu bukanlah ajaran yang harus disiarkan ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia. Hanya Al-Quran yang diperintahkan untuk mensiarkan ke seluruh dunia. Itu yang kami ketahui dari Allah. Ilmu itu yang kami dapatkan dari Allah. Sekali lagi saya Torah hanya untuk Bani bahwasanya Israel. Allah menerangkan, betul bang. Tidak disiarkan tuh kepada seluruh kaum umat manusia di muka bumi ini. Begitu juga Injil adanya seperti itu. Gurunda, dia pikir itu yang dia pegang itu Torah Musa. Pret. Alasannya saya tidak bisa buka kamera polo-polo ya. Dasar si kutu Ular betina. beludak. Dari tadi panas-panas dia nantang-nantang. Benar-benar Nggak berani ditanya. Mau jadi petarung tapi gak punya senjata. Cuman mau ngeyel. Original Bible mau itu Mikanong. Yang adanya dia minta literasi. Dia minta literasi. Dia menuntut Salomo itu di mana datanya menyembah Allah, Abraham di mana datanya menyembah Allah. Jadi satu persatu mau kita tunjukkan gitu. Ya, jelas Astagfirullah. referensi kita Quran. Karena kita bukan seperti dia ngambil kitabnya orang. Kalau saya seperti Anda Mikana, ketika saya ditanya, saya ngambil kitabnya Yahudi. Ini loh ada di Korintus, ada di dalam Tamarik. Wah, ada dalam Keluaran, ada di Pengkhotbah, ada di Yeremia loh. Pret, itu kitabnya Apa orang untuk dia Yahudi. Dia tidak malu Gurunda, salib diludahi. Salib diludahi di sana loh, yang punya kitab itu meludahi salib. Salib dianggap itu lambang kutukan Mikana. Memang licik. Ngambil. Punya orang kau ambil. Aduh, Bang David. Juma, kalau harus kembali ke Taurat, berarti mundur dong. Iya, mundur. David Betul. Kristen. David. Aduh, bukan Kristen kayaknya, nggak pakai baju saudara. Dia kayak Tuhannya Oten nggak pakai baju David. Izin saya menambahkannya. Ya, silakan Bang. Ya. Luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Bang Suma. Ya. Makasih. Nah, kita melihat ya. Kejadian pasal 17 ayat 20. Tentang Ismail aku telah mendengarkan permintaanmu. Aku memberkati, membuatnya beranak cucu dan sangat banyak. Ya, Baginya dilahirkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Jadi di sini ya, keturunan Ismail diberkati ya, menjadi banyak bangsa. Kalau demikian pasti ada nabi yang berasal dari Ismail. Nah, kita melihat juga ya apa yang Jangan. Ini bukan masjid. Jangan apa. Pakai data. disebutkan pada kejadian pasalnya yang ke-12 ya, tentang panggilan Abraham. Aku akan Itu Tuhan memberkati Muhammad orang yang kejang-kejang, yang penuhan Muhammad. memberkati engkau. Ini nih Muhammad dituhankan nih. Kaum sufi nih. Sebentar Pak, izin saya bicara. Sabar dulu, kau nih masuk nggak ada adab sekali loh. Kejang-kejang kau penuhan. Oke, izin saya bicara. Aku Silakan, akan Pak Pendeta. memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi di sini ya, Kenapa? siapa yang memberkati Abraham akan diberkati. Lalu agama apa yang memberkati Abraham? Ya, kita melihat ya, Kenapa doa Muhammad? umat muslim Mau diam dulu lo ngor, entar kemudahin mulut. setiap hari 5 kali Bang kemudahin mulutmu. Pakai timer. Apa jago di disebutkan sini? kama solaita ala sayyidina Ibrahim wa Timer kita. ala ali sayyidina Ya udah, Ibrahim. pakai timer. Lalu selanjutnya ada kata Kenapa kama kalian kita marata putar? ala sayyidina Ibrahim. Kenapa Nah, bencongnya di situ bencong? menunjukkan bahwa setiap LGBT, hari kau diam dulu. orang-orang LGBT, kau diam Muslim, dulu. Ya, setiap hari Suaramu 5 itu kali mengandung orang-orang Muslim virus.
memberkati Ibrahim. Dalam kitab tanaknya Yahudi, sekali lagi saya katakan, barang siapa mengutuk Ibrahim akan Allah kutuk, dan barang siapa memberkati Ibrahim Allah akan berkati. Agama apa yang memberkati Ibrahim? Islam. Sekali lagi, Islam. Nah, mari kita melihat apa yang disebutkan pada Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-20. Dan 21. Saya baca saja pada ayat 21. Udah, kenapa Kata kejang Yesus kerja? kepadanya, LGBT "Percayalah kepadaku." kok orang bicara diam Ibu, dulu. saatnya akan tiba Ya udah, ini bahwa kamu akan Hom Reng, kau menyembah diam dulu, bukan Hom di Reng. gunung ini. Yang Om Reng itu Muhammad. Penyembahan kepada Hom Tuhan Reng, bukan ini lagi bukan di gunung gereja ini. Hom Reng. Kau santai, orang lagi Bukan di ngomong. gunung ini. Dan bukan juga di Yerusalem. Ada apa ini? Yesus mengatakan penyembahan kepada Tuhan bukan lagi di gunung ini. Menurut keyakinan Kristen, Gunung Sion, di sanalah firman diturunkan. Tetapi Yesus mengatakan bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ada apa ini? Nah, ketika Islam turun ya sebagai agama, ya, sumber rezeki, dan setiap orang yang meyakini Islam, mereka disebut Muslim. Muslim aslinya taat kepada satu Tuhan, seperti Ibrahim, Musa, Isa Al-Masih meyakini Tuhan hanya satu. Ya, lanjutkan. Naik tadi tuh yang ini. Naikkan lagi, naikkan. Nah, kalau kau diskusi yang baik ya, ini kau tendang ke got kalau kau ini Oke, menghujat. oke. Bukan mau menghujat, Kak. Aku mau gini, Kak. Dia bilang aku Om Reng. Saya tunjukkan hadisnya ya. Oke, saya tunjukkan hadisnya. Itu Ini nih. suaramu itu, Dek. Dek, Ini, kamu ini, nggak ini, bisa Muhammad. kamu Tanya nggak dulu, bisa Muhammad. menyembunyikan identitas suaramu, Dek. Dek, kamu Udah, nggak bisa kenapa? menyembunyikan identitas suaramu. Kamu itu lekong. Jadi biarpun kau mengatakan aku bukan homreng, tapi suaramu itu loh. Kamu nggak percaya diri, hah? Suaramu itu kenapa nggak jantan aja sih? Kenapa harus menyerupai perempuan coba? Hah? Kalau kamu bukan homreng, apa suaramu kayak gitu coba? Hah? Hah? Mana ada laki-laki seperti itu? Laki-laki itu jantan, kok. Kamu tuh ngomong kayak apa ya? Kayak orang belut listrik. Hah? Kamu ngomong itu kayak waria yang lagi haid. Ini. Sadar nggak kau tuh cara ngomongmu tuh? Apa orang kamu nggak sadar? Orang kamu nggak pernah ingatkan kamu. Anakku jangan kau tampil depan umum, suara bikin malu-maluin aja, malu-maluin suara kamu itu. Kamu mengatakan, aku bukan homreng loh. Tapi dengan suaramu kayak gitu orang juga pada tahu. Baru juga kau angkat bicara kita udah pada tahu kamu itu siapa. Lalenya tante. Udahlah. Kamu kalau maksa kali mau jadi laki-laki nggak bisa. Kamu itu manusia yang gagal jadi laki-laki, ngerti nggak? Geleternya Kamu naik ke sini, orang lagi menjelaskan. Habis itu kau masuk ngomong-ngomong sendiri. Baru kau belajar baca hadis, terjemahan hadis di Google. Habis itu kau ngaku kau bisa tahu Islam gitu. Pren. Pakai ludah dulu tante. Akunnya lagi Islamologi, pren. Islamologi nama akunnya. Tahu-taunya cuman Google. Pakai timer sama Pakai Google. kualitasnya. Kamu boleh berdiskusi sama aku, tapi kamu jangan menyamai-nyamai aku, boleh enggak? Cukup aku aja, kamu enggak. Kamu jangan, boleh enggak? Hah? Ini kualitas Kamu jangan ngondek, aku aja yang ngondek. Kamu Ya udah, jangan, ini. boleh enggak? Oke, saya tunjukkan Muhammad mengisap burung. Mau? Enggak, kamu ngomongnya yang lurus dulu. Timer. Jangan gitu dong cara ngomongnya. Timer. Ngomong yang jantan apa sih?
Kamu, aduh, ngondek kali suaramu itu loh, bikin merinding gitu loh. Mending kau dibawa aja deh cari Kunto. Kau kalau suaramu masih begitu, monyet, jangan kau naik di Komal Agama. Kau itu cocoknya di sana, di lapak tua. Ngapain kau di sini? Ini di dalam Islam gini loh. Tapi kau laki-laki, ku tampar juga mukamu pakai sendal. Oh, bicara laki-laki suaranya udah kayak begitu bikin merinding. Inilah Komal penakut. Ya kan dia penyakit. Dia penyakit. Kau naik ke sini, kau laki-laki ya laki-laki. Ini bukan gereja. Di gereja boleh kau kayak gitu. Mau dipencet orang. Di sini jangan kau begitu. Suara laki-laki aja nya kau naik sini. Suara laki-laki coba. Kau jantan, suara laki-laki, kau bicara dengan baik. Ya kau naik ke Mayu, sudah gitu ngotot. Nabi bencong mau dibunuh. Nabi bencong. Wah, rumah ibadahmu itu tempatnya bencong kawin. Bodoh kali kau jadi orang. Gak ada malumu itu bela agamamu pakai suara gitu. Hah? Agama kami benar loh. Karena Tuhan kami itu turun ke bumi. Dan Tuhan kami itu gini loh. Mama masolang generasi. Tahu bela agamamu tapi gayamu ngonde. Belum apa-apa orang sudah ludahi kau. Kau jadi laki-laki dulu baru kau naik sini. Di dalam hadis Bukhari diterangkan. Itu baru. Di dalam hadis Bukhari begini loh. Apa itu? Main sandiwara kau? Udah ngotot orang lagi ngomong, pamer suaranya. Harusnya orang tuamu itu sampaikan dari sejak kau kecil. Nak, kamu jangan pernah tampil bersuara depan umum ya. Kenapa mah? Suaramu kayak ini, kayak poluan. Tapi kau laki-laki. Bodoh kali jadi orang. Jangan sepuratai. Jangan karena kau oten, kau nggak takar dirimu juga lah, takar dirimu. Kamu protes Islam tapi suaramu suara bencong, gimana ceritanya? Benerin dulu diri kau itu. Inilah mamamu nelpon sama saya, Bang Suma, kenapa tante? Ini keluarga saya ini sudah 4 kali daftar poluan. Kenapa rupanya? Bisa bantu saya bang? Mana tahu ada temannya di Mabes gitu. Oh bisa tante, tapi cuman kenalan doang. Kasih nomor kontaknya doang. Urusan daftar lulus tidaknya bukan urusan saya. Udah berapa kali tante daftar anaknya? Udah 4 kali bang Suma. Tahun ini kalau daftar lagi, dia nggak lulus lagi. Sudah 5 kali. Memang anaknya namanya siapa? Burhanuddin. Burhanuddin daftar poluan. Kampret mana bisa? Dasar orang celaka. Namanya Martin, daftar poluan ya nggak lolos lah sampai 1000 kali pun kau daftar nggak bisa. Ini kenapa dinaikkan lagi, diturunkan moderator? Ini kalau mau menghujat diturunkan aja orden ini. Ya, naikkan Namanya lagi. Martin, daftar poluan ya nggak lulus. Thomas Olang. Nah, kau naik lagi tante. Udah bagus suaramu. Aku tunjukkan Muhammad. Udah bagus suaranya. Aduh, parah. Aduh, parah. Jangan kau buka mic-nya. Aku merinding dengan suaranya. Allah enggak. Ya, perbaiki dulu suaramu Oten, jangan kayak banci kaleng. Hey, masalah anak darah palsu. Aduh, itulah yang dikatakan anak gadis palsu yang tadi itu barusan. Nah, coba dengar suaramu. Coba. Kejang-kejang. Kejang-kejang. Kenapa kejang-kejang? Kenapa kejang-kejang? Om ngenit deh. Kenapa kejang-kejang? Laki-laki itu ngomongnya itu gini. Kenapa kamu kejang-kejang? Kenapa kau kejang-kejang? Gitu. Kau naik-naik. Kenapa kau kejang-kejang? Mama sudah begitu betismu penuh bulu.
Betul kamu latihan jadi mempelai wanita di surga, jangan kebangetan. Gak usah latihan dari sekarang. Pantesan dia ngondek Papa J yang TBC. Ngondek. Ada durhaka ini. Naik miseng? Coba Kutu bicara ini lagi. kutu. Beda kutu. Jeremia. Kutu belalang. Kutu belalang Kutu Kristen belalang. Muslim. Selamat malam Bang Juma. Malam Kristen Bang. juga. Kristen Bang. Selamat malam Bang Diskusi Juma. yang baik Bang ya. Jangan Malam terus juga. yang lain itu, oten lain, silakan diskusi yang baik. Oke. Yesus hanyalah hamba Tuhan, betul. Yesus selama di dunia dia hanya menjadi hamba Tuhan dan menjadi manusia karena posisinya di dunia. Dan ketika mati rohnya tetap ke surga. Dia menjadi Bapa dan dialah yang akan menghakimi kita karena kita sebagai manusia tidak layak saling menghakimi, Bang. Si A masuk surga, si B masuk surga, agama ini masuk surga, agama itu masuk surga, tidak layak, Bang. Yang layak menghakimi nanti Bapa di surga. Terus yang mengusir orang-orang Kristen itu siapa? Kalau cerita orang Kristen yang mengusir Kristen, kalau Kristen tidak menjamin masuk surga, Bang. Tidak menjamin masuk surga. Oh ya. Gereja tidak menjamin masuk surga, tidak, Bang. Tapi pribadi, Bang. Oh, Kalau gitu. pribadi kita tertuju kepada Tuhan, tertuju kepada Allah Bapa, maka kita ada jaminan masuk surga, Bang. Itu yang dibilang ada jaminan. Kalau kita cuma agama Kristen, setiap minggu kita ke gereja, setiap hari kita ke gereja, tidak akan ada jaminan, Bang. Tidak akan ada jaminan untuk ke surga, tidak ada. Emang ada jaminan dari Yesus untuk Kristen? Kalau dari Yesus untuk Kristen tidak ada, tapi ajaran Yesus ada untuk ke surga ada, Bang. Tapi kalau Ya, Kristen tidak ada. Ajaran. Jadi tidak ada jaminan Yesus untuk Kristen. Tidak ada, tapi ajarannya yang kami ikut, Oh, itu Mama. yang jalan ke surga, Bang. Waduh, kasihan ya. Jadi Kristen tidak ada jaminannya dari Yesus. Betul, Kristen tidak ada jaminan untuk ke surga, tidak ada. Gereja tidak ada jaminan ke surga. Biar setiap hari kita ke gereja pun tidak ada jaminan. Mungkin setiap hari kita nyapu gereja, bersih-bersih gereja, tidak ada jaminan ke surga, Bang. Tetapi kalau kita gitu. kalau kita ikut ajarannya yang benar, kasihilah sesama manusia, ada jaminan untuk ke surga, Bang. Surga itu Yesus sempit loh. mengatakan. Surga itu Yesus sempit. mengatakan. Surga itu Yesus sempit loh, Bang. Surga itu sempit loh, kata Yesus. Betul. Sedikit yang bisa masuk. Ini Bang Juma, ini masulang kandang babi ini. Gantian kutu. Rusak dia. Silakan Bunda. Katanya Bukan ajaran generasi kasih. kandang babi, Kenapa tulisannya. sedikit sekali? Surganya kenapa sempit? Kalau ajaran Karena kasih cuma orang besar-besarin Yahudi doang. aja. 100 berapa itu? 114.000 ya? Yang masuk. 144. 144.000 ya. Yang masuk ke surga. Jadi Kristen tidak ada di Masing-masing dalam, 12.000. cuma orang Yahudi. Oh iya betul. Kasihan. Jadi apa gunanya itu mati disalib kutu? Betul sekali Bunda, nggak ada gunanya. Duh, kasihan ya. Lanjut ke Gurunda. Iya. Yang masuk surga menurut Yesus itu, Bang, yang percaya kepada Yesus. Nah, sedangkan Kristen ini bukan orang yang percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada Paulus gitu. Sekarang Kristen itu kan identik dengan gereja, hari Minggu, makan babi, menyembah Yesus. Itu kalian lakukan itu karena percaya kepada siapa? Gua nggak tahu buka mute-nya Bang. Nih kita undang. Lanjut. Contoh, kamu ibadah di gereja menyembah Yesus itu percaya kepada siapa? Bukan gini, kalau cerita makan babi, kalau kita cerita ke situ kan ada di Perjanjian Lama, kalau di Alkitab kan, Al-Qur'an tentu ada juga cerita apa yang keluar dari mulutmu dia tidak akan haram. Dia yang haram, tapi apa yang masuk dia tidak akan haram. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita dia. Itu bicara babi atau bicara cuci tangan?
Kan cerita makan babi tadi bang. Abang kan jemput Kristen makan Ya, babi. tapi cerita kenapa Kristen Anda ke bawa gereja dalil kan? yang tidak ada hubungannya dengan babi? Kan yang haram tadi. Abang kan ceritanya kan ke gereja bukan hari Minggu. Ke gereja itu Iya. bukan hari Minggu. Makan babi juga ada ajaran kan. Saya kutip ke makan babi ya tadi bang. Boleh. Emang ada larangan makan babi buat Kristen? Tidak ada bang. Yang tidak ada. Terus kenapa kalian menggunakan Taurat yang melarang makan babi? Tidak, kan tidak ada yang melarang bang. Ya berarti boleh kan orang-orang Kristen ini makan babi? Sangat boleh bang. Nah orang Yahudi boleh nggak? Yang tidak boleh itu yang alergi dan yang penyakitan tuh yang tidak boleh bang. Karena dia tidak tahan. Kalau tubuh, orang Bang. Yahudi boleh nggak makan babi? Kalau ke Yahudi ya beda bang. Kita kan orang Indonesia bang. Nggak, orang Yahudi boleh nggak makan babi? Saya kurang anu lah kalau ke Yahudi sana bang. Karena saya orang Indonesia bang. Kalau Yesus boleh nggak makan babi dia? Kalau di zaman tuh saya belum lahir bang. Oh, udahlah berat ini. Dinda Erik masuk Dinda Erik. Berat ini berat. Berat. Nggak sanggup saya. Jadi babinya tadi harus yang sehat, nggak kurapan Bang Zuma. Iya, betul. Babinya harus yang sehat, nggak kurapan. Intinya gini bang. Permisi. Intinya gini bang. Ya, Intinya kayak gini bang. Apa yang masuk ke tubuh kita boleh halal. Tapi apa yang keluar usahakan jangan haram bang. Apa sumpah serapah, fitnah, saling menjelekkan tuh jangan keluar dari mulut kita ya bang. Ya, Anda tahu nggak narkoba itu boleh nggak masuk ke dalam tubuh kita? Tapi usahakan keluar lagi bang. Nggak, saya tanya, narkoba itu boleh nggak, baik nggak di dalam tubuh kita kalau ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, baik nggak? Tapi narkoba tadi. Cuma lewat boleh bang. Numpang lewat. Ya. Bang, saya jelaskan. Siapa yang mau diskusi? Hancur umat manusia. Saya jelaskan bang. Saya takut bodoh bang. Bang, Saya jelaskan. Kasih pasan kayak Bang, gini bang. Aduh, Bang. hancur kali kita bang. Abang kan boleh masuk enggak? Oi. Cuma lewat dari mulut ke perut, pencernaan lalu dikeluarkan. Iya, berpengaruh nggak dengan tubuh? Kita bisa Berpengaruh nggak dengan masuk, tubuh? karena cuma lewat. Ya, cuma lewat kan bang. Tapi jangan Terus sampai kamu hinggap. terus kalau kamu minum vitamin itu pengaruhnya apa sama kamu? Kalau kamu minum vitamin? Vitamin boleh boleh kalau vitamin. Iya, apa boleh bedanya kita dengan hinggap. narkoba? Beda. Apa beda dengan narkoba? Oh beda. Sangat beda bang, sangat beda. Jadi Namanya kalau narkoba itu numpang lewat ya, boleh ya. Apalagi kalau ngomong numpang kayak gitu boleh kan? Maaf bicara. Di Alkitab kan tidak ada ditulis. Di Al-Quran pun tidak ada ditulis jangan minum narkoba, jangan kan? 10 tulah pun tidak ada kan? Jangan minum narkoba kan? Tapi kita yang berpikir. Kita sendiri berpikir bagus untuk tubuh kita tidak. Setiap yang tidak bagus, bang. Setiap yang tidak bagus itu dilarang. Narkoba tapi itu dan minuman keras itu, iya sabar bang. Narkoba dan minuman keras itu berpengaruh bang kepada akhlak kita. Bukan hanya sekedar kita mabuk doang bang. Ketika kita minum minuman keras, itu juga berpotensi kita akan melakukan tindakan kejahatan, merampok, membunuh dan berzina gitu. Maka dilarang bang. Oke, ada Tapi justru kalian itu dalam keimanan kalian segala apapun boleh, baik itu dimakan dan diminum. Bahkan yang dikatakan haram itu yang keluar. Oke. Gimana coba? Oke, ada enggak ditulis jangan merokok di Al-Quran atau di Alkitab, ada enggak? Di Alkitab mana? Di ayat mana sih kalau ada? Jangan merokok. Jangan merokok. Kita sebagai manusia yang berakal. Tanya di kitab. Izin Bang Erik. Kan tadi aku terangkan, setiap yang tidak bagus itu dikonsumsi oleh tubuh, diterima oleh tubuh, itu tidak baik bang, tidak baik. Kalau ditanya bagus, tidak ada yang bagusnya bang. Mau izin bang, gula pun tidak bagus bang. Ujung-ujung kolesterol. Gimana nih pendapat Tapi bang? itu dalam kadar tertentu masih bagus. Babi itu nggak bagus sama sekali. Kalau begini saudara, kalau di Islam ya segala yang berlebih-lebihan itu nggak boleh. Itu ajaran yang betul. Minum air nggak boleh lebih banyak, nanti suka kencing. Gula nggak terlalu banyak, jangan berlebih-lebihan, nanti diabetes. Begitu. Makan jangan terlalu kenyang, nanti perut sakit, gendut. Jadi nggak berlebih-lebihan kalau di Islam. Kalau ajarannya betul. Karena ajarannya dari Tuhan. Kalau merokok berlebihan, Bang Kutu, kalau di Kristen nggak apa-apa. Saya kasih contoh kau, sabar. Fader, sabar. Di timur sini, kau tahu nggak? Orang kalau ngambil nasi itu kayak gunung. Lauknya cuma ikan sama lombok.
dia pikir kenyangin perutnya dulu. Karena orang Kristen lebih suka menikmati. Tapi mereka lupa siapa yang memberi nikmat. Suka menikmati tapi lupa bersyukur. Makanya gereja cuma seminggu sekali. Itu fakta. Lebih Gitu. maaf bang, lebih baik seminggu sekali tetapi masuk semua ke dalam kita daripada setiap hari tidak ada yang masuk. Betul nggak bang? Ibarat kita belajar 24 jam kita belajar tapi kita ngantuk. Nggak masuk dah bang? Nggak masuk bang? Oke. Nggak akan masuk. Baik, sekarang saya tanya, tunggu. Kalau kau analogi begitu, saya analogikan gini. Mana lebih bersih rumah? Rumah yang dibersihkan, disapu 1 hari 5 kali, atau rumah yang dibersihkan 1 minggu sekali? Mana rumah yang lebih bersih? Jawab. Kalau kau pakai analogi itu, silakan. Jawab. Mana rumah yang lebih bersih? Yang dibersihkan sehari 5 kali, atau rumah yang 1 minggu sekali, kadang juga 2 minggu karena nggak pergi gereja, baru dibersihkan rumahnya? Mana lebih bersih? Rumah yang seminggu sekali 1 hari 5 kali, atau rumah yang 1 minggu 1 kali dibersihkan? Mana? Jawab. Dibersihkan mana? Jawab. Oke, lebih baik yang 1 minggu 1 kali tapi bersih dan dipakai daripada yang 5 kali bersih tapi tidak dipakai. Bukan itu yang saya tanya. Saya bertanya, mana rumah lebih bersih? Atau jangan rumah lah, mobil aja. Kalau mobil dilap ya, dibersihkan debunya 1 hari 5 kali, dilap lagi pakai apa dibersihkan. Dengan mobil yang dibersihkan 1 minggu 1 kali, mana mobil yang kelihatan lebih bersih, lebih kinclong? Jawab. Oke, saya jawab ya bang. Saya jawab logika nih. Kalau tiap hari kita bersihkan, dia lecet bang, habis kebersihannya tuh, dia bersih itu habis. Lebih baik kita pakai seminggu sekali. Jadi kalau bersihkan rumah lecet. Jadi kan rumah kan nggak mau. Saya ambil analogi yang lain. Contoh mobil. Nah kalau rumah dibersihkan 5 kali sehari, mana yang lebih bersih ketimbang rumah yang dibersihkan seminggu sekali, disapunya 1 minggu sekali? Mana lebih bersih? Jujur. Susah mereka jujur ya, karena memang pahit kebenaran itu. Langsung Anak kecil dia host. Obat itu Iya, pahit, tapi akan menyembuhkan, Rumah bang, kalau dibersihkan setiap hari boleh, dia terlalu bersih. Tapi kalau rumah tuh sekali kita pakai langsung kita bersih, dia akan tetap bersih. Tapi kalau rumah terlalu bersih setiap hari itu pun tak akan baik juga, Bang. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, sabar. Pertanyaan saya kau nggak jawab. Mana rumah yang lebih bersih? Dibersihin 5 kali sehari, disapu, dipel setiap hari, disapu lagi selama 5 kali sehari. Oke, mana yang lebih bersih daripada rumah yang disapu 1 minggu 1 kali? Ini aja analoginya. Mana lebih bersih kau sikat gigi 2 kali sehari daripada 1 kali seminggu kau sikat gigi? Mana? Mana? Coba kau sikat. Bang Dewa, Bunda Rahma udah di-share? Belum, dia lagi ada di AKTP juga. Dewa nggak ada nomornya. Pade yang ada tuh. Apa tuh? Nomor Bunda Rahma. Kan orang siapa aja yang tercatat di situ untuk ada di aku ini? Satu orang Gaza kalau ada. Hah? Orang Gaza. Nggak ada sih kalau orang Gaza. Atau orang yang biasa apa itu, kayak orang dari Syria. Entah si Rahab itu kan? Iya. Terus Ustadz Sugi sudah. Terus Ustadz Tahta. Bunda Rahma, Bang Zuma. Punya Oten Klenger. Ini saya mau ngubungin Bunda Rahma, gimana orang HP-nya dipakai untuk ini? Ya Pak De, nanti saya jambal lagi, nggak apa-apa. Ya, oh, siap-siap. Saya nggak ada nomor Bunda Rahma. Coba saya apa dulu ya? Ya.
Tuh Bang Zuma udah di bawah. Kita wejangan dulu dari Bang Zuma ya. Trik-trik bagaimana agar kita tidak melakukan suatu kesalahan. Karena semakin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Abang. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Suhuku masya Allah. Baji-baji ji. Salam kenal. Entah mana yang suhu, mana yang Nggak tahu. Padahal yang suhu yang di bawah saya. Suhu. Gimana kabarnya? Suhu panas, suhu dingin ini. Kalau di sini lagi dingin suhunya nih. Kan di sini lagi hujan merata semua. merata. Bandung aja udah banjir, biasa nggak ada banjir, sekarang udah ada banjir bandang juga di sini. Tapi kenapa ya bencana itu datangnya pasti akhir tahun awal tahun ya? Curah hujan tinggi. Ya. Sarsugi, curah hujan tinggi sampai Februari itu mah udah biasa Nah ini ditambah lagi kan kalau yang di Sumatera sana ada penebangan itu kan yang itu yang bikin tambah parah. Kalau setauku Sulawesi Selatan khususnya ya, tahun ini lebih banyak musim hujannya daripada kemarau. Tapi kalau dibilang awal tahun itu nggak terlalu. Nanti di ujung-ujung tahun kayak gini baru ini memanas terkait dengan banjir, tergenang air dan seterusnya gitu. Bandung malah sedikit hujannya, ini baru sebulan ini mungkin ya, tapi itu pun nggak intens hujannya. Kadang-kadang mendung tapi hujannya nggak turun, jadi cuacanya panas. Tapi di sebagian wilayah itu ada juga yang daerah-daerah pinggirannya kayak begitu, itu kena musibah juga, banjir bandang, tenggelam lah sama. Iya sih. Ini kita jadi bahas kayak BMKG kita kerja. Apa tuh Mikana udah 2 kali tadi naik di Komal di LKTP. Kenapa dia? Dia lagi sedih katanya, minta maaf itu sama herdernya Edis itu. Tumben-tumbennya dia kerasukan sampai dia masuk di Komal-Komal Islam. Semalam di roomnya Inspirasi kan? Tapi dia nggak mau ditanya. Dia maunya bertanya. Tapi kalau kita jawab dia ngeyel. Dia menakar Al-Quran pakai kitab terjemahannya. Gitu ya? Iya. Tadi dia bertanya di mana nabi-nabi menyembah Allah. Itu kan di Al-Quran katanya. Di mana? Di kitab mana? Di Taurat itu nggak ada gitu. Lah, gimana ceritanya menakar Al-Quran pakai Taurat? Habis itu ngeyel. Udah dijelaskan, ngotot. Kan bertanya tentang imannya umat Islam. Kalau umat Islam imannya itu ya Al-Quran. Dengarkan Al-Quran. Tapi katanya di dalam Torah nggak ada kok yang kayak gitu lah. Dari tahu. Memang itu Tauratnya Nabi Musa yang kupegang itu. Intinya ngejel. Kalau dia mau mereka percaya ya, itu betul-betul Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, kenapa ya? Heran. Ya karena cuman itu yang ada kitabnya. Jangankan kayak sama Torah gitu kan, sama Yesus Tuhan aja mereka percaya. Padahal sebetulnya di dalam Yeremia kan ada itu kan, pena-pena palsu yang mengubah itu. Yeremia 88. Iya, Yeremia 88 itu. Jangankan mereka ke Torah, Ustaz Sugi. Kitab terjemahan mereka aja mereka nggak baca kok. Itulah gue bilang. Kata dia gini, Paulus itu Rabi Saul itu
tidak pernah menyebut Yesus dalam nama Kristus. Yesus kata dia gitu. Selamanya Yesus Masya. Yang gila. Kan dia lagi kangen-kangennya itu sama Yesus Masya. Depresi dia memang. Sejak kapan bahasa Yunani ada Yeshua Masyah? Dia heran ketika saya katakan kalau Paulus itu nulis surat itu pakai menggunakan bahasa Yunani. Dia enggak, sejak kapan? Dia itu menulis surat pakai bahasa Ibrani. Hah? Apalah ini, ku bilang si ular tua ini. Dia lagi Jadi, ini. Aki nggak minta ini. Mana manuskripnya tulisan Paulus yang Nggak bisa bahasa buka Ibrani kamera gitu? katanya. Aduh. Itu lagi lagi cinta-cintanya itu Bapak Yahweh sama Yesus Masya dia. Karena baru jadi muridnya Pendeta Listio Sigit. Katanya Paulus itu menulis surat sampai disebutnya Rabi Saul. Jadi nulis surat kepada orang Roma bahasanya Ibrani gitu. Iya. Itulah tadi saya Nulis surat gitu. ke Korintus pakai bahasa Ibrani ya. Emang di sana pakai bahasa Ibrani apa? Di Roma, di Korintus, di Galatia. Koplak wikana, aduh. Sudah gitu nggak mau ditanya dia. Ya kalau dia mau mendengar sih nggak apa-apa. Ini enggak. Semua dibantahnya, tapi senjatanya ngeyel. Katanya aku mau Allah bimbing saya dong ya. Kalau mau dibimbing, ya dibimbing bukan berdebat jadinya. Jangankan orang-orang Roma Yunani, lawang orang Yahudi aja yang tinggal di bangsa asing abad ketiga Masehi. Itulah kenapa Ptolemy II minta untuk Taurat itu diterjemahkan dalam bahasa Septuaginta. Karena orang-orang Yahudi, iya, abad 3 sebelum Masehi. Sebab orang-orang itu sudah nggak bisa bahasa Ibrani. Betul. Datang dia Paulus nulis surat Ibrani ke orang-orang Roma. Kan aneh itu loh. Nanti Septuagintanya dibawa ke Yahudi, diketawain sama Yahudi. Itulah katanya Paulus memanggil Yesus itu panggil Yesus Hamasya lah. Apa sih ini, dongeng apa lagi nih yang mau dimainkan sama dia ini? Ada aja orang oten ini. Ya saya lihat memang debater-debater Kristen nih kualitasnya semakin menurun bukannya naik. Tambah hancur mereka. Capek kita aja bang. Ya, kira-kira mau naik itu materinya apa? Materinya apa? Kalau mereka bisa bahasa Ibrani, mereka akan tahu betapa jauhnya kitabnya Yahudi dengan agama mereka. Kalau mereka bisa bahasa Yunani, betapa dekatnya agama mereka dengan filsafat Yunani kan gitu. Jadi serba salah. Jiminis agak noise. Punya aku ya? Jiminis ini Islam apa Kristen? Oh alah, turunin lah. Gak jelas, turunin. Dia yang noise. Itulah ya, Kristen tuh ditanya baik-baik nggak jawab, malah kayak gitu kan biadab itu. Yang Umi dubbing? Enggak, dia tadi yang dubbing. Oh iya ya, tapi di bawah katanya nggak aku dubbing. Ya udah nggak apa-apa gitu aja. Kak Nora kemana ini? Moderator yang minta moderator malah hilang ya. Ada pertanyaan, Umi kok tumben katanya bang? Ini kok tumben baru kelihatan ini satu room sama gengnya Bang Zoom. Oh ini geng lama aku loh. ini geng lama aku semenjak dari Zoom. Kan di sini itu di TikTok itu teman-teman bagi-bagi tugas ya kan, Bang Zuma yang
serang mereka yang penyerang inti-intinya. Nah, kita backup room-room yang kecil. Kalau Umi sih cari aja room kecil, ketemu pasti Umi di sana. Karena room-room kecil pun butuh sedikit bimbingan dari kita yang udah lama-lama. Terus setidaknya kalau kita masuk di room kecil, netizen Umi juga ikut ke sana sehingga biar cepat memperbesar room-room muslim yang lain. Karena sekarang Umi lihat girohnya luar biasa, banyak sekali room-room baru ya, yang mereka juga girohnya besar tapi belum disertai dengan modulnya gitu kan. Nah, kita kasih modulnya di sana biar mereka catat. Umi Dini nongol lagi. Dari kemarin juga nongol. Iya, naikin otennya. Oten naik. Otennya tadi sudah aduh, inilah Bang. Oten yang paling abadi. Petra. Silakan Bang, paling abadi nih. Kenapa? Jangan saya deh, ahi lah. Dinda, silakan. Halo Bang Juma, gimana? Apakah IHWA sama dengan Allah, Bang Juma? Yesaya 9 ayat 5? Enggak sama. Nah, kemarin kamu katakan sama. Gimana? Enggak. Malam ini enggak. Malam ini enggak. Berarti berubah-berubah dong. Iya, tergantung lawannya. Kok tergantung lawannya? Iya. Itulah jawabanku. Itu jawabanku. Kenapa kamu maksa? Nah, jadi Tuhanmu ada berapa Juma? YHWH atau Allah? Allah. Bukan YHWH. Bukanlah. Siapa Kemarin itu? kamu bilang YHWH sama tergantung dengan Allah. lawannya, situasinya gimana? Tergantung lawannya. Berarti Tuhanmu tergantung Tuhanmu. Oh enggak, beda dong. Beda. Beda kalau itu. Oke, teman-teman yang di bawah ya, Tuhannya si Juma. Lihatlah Oten. Kebanyakan makan babi jadi begitu. Orang-orang kayak gini biasa dia coli terus dia minum sendiri cairannya. Makanya otaknya nggak pernah bagus. Iya benar kan Nora, kalau bicara Tuhan ya tergantung pesanan. Masalah generasi. Iya. Tergantung Dia bikin pesanan kesimpulan boleh. sendiri. Lihatlah teman-teman, ini memang Umi, semua ini dubbing, tanda-tanda suka minum cairan sendiri dia ini. Dia ngomong sendiri, dia kesimpulkan sendiri. Masih ketinggalan cairannya Bang, naik lagi dia. Yang coli siapa? Istrimu ada nggak Juma? Iya kau lah itu. Kau itu kan pekerjaan lo. Masalah generasi. Kan orang masih dabbling nggak sekarang? Tes. Enggak ya? Oke. Enggak. Lanjut Bang ya. Apa mau dilanjut? Naikkan lagi. Si itu kan Udah coli selesai sudah deh kabur. colinya. Emosi dia lanjut. Tadi langsung nyerang apa? Ya, sebentar. Halo, Yamin. Oh, ini kayaknya enggak. Halo Yamin. Aduh. Saju. Sini dikit nanti kayak orang banyak pagi. Rian. Halo. Ya, Rian. Saju. Allahu Akbar. Iya. Bang, kalau ada penyalipan jangan dulu naik ya Bang Rian. Ya, Saju, selamat malam, agama apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Assalamualaikum Bang? warahmatullahi wabarakatuh. Salam saja sama Abang Juma. Salam kenal ya Bang Juma. Iya, salam kenal Bang. Ya, Ya, makasih Bang. Assalamualaikum. ya turunkan aja. Ini lagi, ya. Assalamualaikum. Ini lagi model ganas. Waalaikumsalam. Ya, Islam Bang, ada yang mau disampaikan? Apa ya? Ini sebetulnya rumah apa, Kak? Oh, ya, nyimak dulu di bawah. Makasih ya Bang. Mana kok tadi tuh Monggi? Naik kok tuh Monggi? Kok pergi dia? Ya Allah. Si Petra ngapain aku naik lagi Petra? Ini Dome ini siapa? Halo Dome. Dome. Bentuk. Fardan. Bunda lagi ganas-ganasnya. Enggak, Bang Zuma yang ganas. Bukan saya. Fardan. Aduh. Kalah kan. Ini kenapa lama-lama aku blokir betul ya? 2 kali dia naik. Kenapa sih tuh Monggi kabur langsung? Tadi dia kirim permintaan naik. Sekarang enggak. Jaringan ya Allah. Halo Zainal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka Iya kita Bang. Ya, siap. Ngapain ini padaan semua ini, Oten sudah punah tinggal 0,0001%. Sepi itu masih ada bosnya. Itu masih ada bosnya Bang tuh si Putra. Takut kau Juma sama saya. Tuh bosnya juga. Itu Putra. Gak usah takut sama saya lah. Open cam lah kau. Ya? Open cam. Open cam. Kenapa? Coba. Iya, open cam. Kemarin kau katakan YHWH itu sama dengan Allah. Gimana Tergantung lawannya. Tergantung lawan gimana? Otakmu di mana sekarang? Pertanggungjawabanmu, Badul. Ya, otakmu Kalau di mana? Yesus sama nggak? Yesus sembahanmu itu sama nggak? Sama nggak dengan Muhammad otakmu? Enggak. Yesus dengan Yoti Papi sama nggak? Susah muncung anjing loh Bang. Memang susah. Itu kubilang dia Mancing tuh minum susah. sendiri cairannya itu. Itulah akibatnya. Gak usah dinaikkan lagi Kak Nora. Motor-motorin aku. Ya Allah, mengganas sekali muncungnya Bang. Ngeri. Itulah kubilang. Kenapa mereka pede Tuhan mereka namanya YHWH? Nggak tahu dia. Padahal Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Iya itu makanya Pak D bingung saya. Uras sarafnya udah putus. Waktu pertama kali Kristen disebut di Antioquia itu Paulus lupa ciptain Tuhannya, ya kan? Makanya dia jadi manusia yang berpenyakit sampar yang membuat kekacauan di kalangan orang-orang Yahudi yang beradab itu kan di Kisah Para Rasul. Lupa. Padahal seharusnya pada saat dia menyebut Kristen pertama kali di Antioquia ya bikinlah Tuhannya, entah itu mau tabung gas kayak mau pohon kayak apapun itu. Jadi nggak ngobok-ngobok Mesiasnya orang Yahudi seperti itu. Betul.
Cek. Halo Riz. Assalamualaikum. Riz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tinggal di mana, Bang? Aku tinggal dari Sulawesi Utara. Oh, aman di sana, Bang? Lama. Aman, bukan lama. Oh. Iya, sorry. sorry. Aman, Bang? Aman. Lagi grogi dia. Lihat Bunda Nora langsung grogi dia. Bukan, ada yang mau disampaikan sama Bang Zuma kayaknya. Ya, ada. Ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, apa? Ya. Tetap semangat Ya, memperjuangkan apa? Islam. Ya, makasih Bang. Semoga sehat selalu. Amin. Ya udah, Amin turunin juga. aja. Terima kasih Bang Riz. Waalaikumsalam. Bye. Ini ngapa ini peminum pencuk dinaikin lagi ini ngapain? Gak tahu aku kenapa dia bisa naik. Aduh, turunlah kau. Jam stories Aku ya. mau Yasua. Bukan dia, kau aku blokir lah kau. Manusia tidak apa kau, tidak apa. Halo Yasue. Yasu? Mati Mia. Yasu. Hasil dari cairannya si Petra. Petra, cairan kau itu hasilnya tuh udah naik tuh ah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dia tadi ngomong kan, katanya kan. Iya. Dia bilang iya. Apa? Malam minggu kenapa Oten begini semua ya? Wih, nggak tahu aku. Mawar. Assalamualaikum Bunda Nora. Waalaikumsalam. Ya Bunda, silakan ada yang mau disampaikan. Ustadz Zugi, Bang Juma. Ya, waalaikumsalam. Iya Bang. Waalaikumsalam. Saya penggemar Bang Juma, hari-hari nggak siang nggak malam dengar debat Bang Juma sama Ustadz Zugi. Masya Allah. Yang malam buka mata saya dengar Ustadz Juma sama Pak Sugi. Makasih. Masya Allah. Padahal saya jarang debat. Ya tapi Di YouTube kalau saya dengar. Di YouTube. Bunda Nora, Ustadz Sugi salam kenal. Ya, salam kenal Kak. Ada saya yang satu minta sama Bang Juma sama Ustadz Zugi. Kalau misalnya Oten itu berdebat Ustadz Zugi, tolonglah minta itu di open cam supaya dia tidak bisa menghujat. Itu yang paling berat. Iya, sampai retak kaca HP saya tinju saking sakit hatinya dia menghujat Bang Juma. Iya. Bilangnya sapam lah, dibilangnya begini lah, bilangnya gitulah. Kalau udah dapat penjawab pertanyaan dia udah lalu langsung hujat dia anjing yang inilah. Emang gitu cara kasih dia apanya itu ya Oten itu ya. jadi Ibu juga. Sampai retak kaca HP saya tunjuk Bang Juma. Wallahu Iya. Sering mendengar kalau enggak dengar suara Bang Juma sakit kepala saya. Ya. Bahaya ini Bang Juma ini. Iya. Semoga alhamdulillah ya Allah tolonglah bimbing Bang Juma sama Ustadz Zugi Bunda Nora untuk menegakkan agama Islam. Amin ya rabbil alamin. Amin. Wih, parah. Udah bertahun-tahun saya mau ngomong sama Bang Juma. Ya Bun. Ya. Ya minta itu permintaan saya Bang Juma, tolonglah minta phone cam sama sama Oten supaya jangan bisa menghujat Bang Juma. Baik. Ibu di kota mana Ibu? Saya di Duri Bang Juma. Tetangganya kita. Nah. Tetangga. Riau. Iya, Riau. Iya. Saya orang Minang jadi kurang apa bahasa Indonesia. Yolah. Iya. Oke ya Bunda. Oke ya Bunda Nora. Makasih ya Bunda Nora. Makasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah ya Tuhan, bimbinglah Bang Juma sama Bunda Nora sama Ustadz Zugi untuk menegakkan agama. Amin. Nora, aku nggak didoain loh dari tadi. Yang ngerinya saya tidak bisa tidur katanya.
Lewat aku dari tadi nggak didoakan. Semua didoakan, aku nggak lewat. Itu ada yang titip, Saudara-saudara ada yang titip salam tuh untuk Bang Juma, Maria Okta tuh. Udah disampaikan. Maria Okta. Ya. Bukan lawan Facebook kita dulu. Bukan. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang tidak bisa tidur kalau tidak mendengarkan suara Bang Zuma, buka YouTube ya. Akun YouTube Bang Zuma. Nah, dengarkan ketika beliau berdebat ya. Bahaya, Bu, kalau sampai nggak bisa tidur gara-gara tidak mendengar suara Bang Zuma. Bahaya itu. Bisa dimarah sama lakinya nanti. Kayaknya nggak punya, mungkin janda bunda itu. Mbah. Pandai-pandaian, enak aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang kayak gitu-gitu pula dibilangnya. Aduh, Maria Okta ini Salam dari Celestina. Mu'alaf beliau nih. Abang ada musik. Ada musik, aduh musiknya. Nggak apa-apa, belum ada yang live. Tapi entah Bang Juma udah live entah belum. Aku live dari tadi. Oh, live. Ya Mbah, halo Mbah. Halo. Bang, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau kita ada laki Bang, sampai dibilang tidak bisa tidur kalau tidak mendengar, Bang, itu kalau suami tidak akan terima tuh Bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Minta waktunya sebentar ya. Mau Ya. ucapin salam buat Bang Zuma dan teman-teman Mbak Nora sama Amin. Pak Sugi. Iya Bang. Setelah sekian lama bertahun-tahun mengikuti, ya di bawah saja, tapi untuk malam ini kelihatannya agak santai, jadi saya masuk. Ya, Terima belum kasih. ada Kristennya nih. Oh ya, terima kasih ilmunya. Ya, Terima sama-sama, kasih semua Pak. ilmunya. Yang dulu awam tentang Bible itu ternyata sekarang ya karena adanya api menjadi lebih banyak wawasan lah dalam mengkaji ilmu. Banyak candaan-candaan Bang Zuma yang betul-betul bisa membuka otak kita tentang agama lain. Makasih Bang Zuma dan Sama-sama Bang, sama-sama. Siap. semoga sehat semua. Oke. Assalamualaikum. Amin. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini yang di bawah tappingannya Bang ya. Saya juga Bunda kalau nggak lihat live apa ini? Live Gurunda hampa hidup saya berasa di presto. Banyak gaya. Lebay. Suara Bang Zuma tuh bikin candu. Aku gak doyan makan sebelum dengar Bang Zuma. Kampret. Jam lebih kali. Itu disambut dulu Rias, itu disambut dulu yang udah open cam tuh. Halo Rias. Ya Rias. Rias Islam Kristen Halo, Rias. Halo Bang. Iya ya, Islam Kristen Bang. Islam. Oh Islam. Apa yang mau disampaikan Bang? Saya Gak bisa tidur juga Bang. kurang airat Bang Zuma. Hah? Kurang cairan? Bukan. Apa? Tenang aja lihat Bang Zuma. Oh senang. Oh, sorry. Ini orang yang naik ketemu Bang Zuma di sini pada salah tingkah semua, sampai ngomong aja salah gitu. Ada apa sih sebetulnya dengan Bang Zuma sampai nggak bisa tidur? Suaranya kecil. Enggak, dengar saya tadi saya di perairan gitu. Bang Juma dengernya kurang cairan. Ya, saudara di mana, Bang Rias? Ya. Saya di rumah Bang Zuma. Maksudnya kalau daerah di rumah. mana? Rumahnya ada jendela, Bang? Ada. Oh, syukurlah. Saya senang aja lihat kontennya Bang Zuma menyebarkan agama Islam. Masya Allah. Abang nggak bisa tidur kalau nggak dengar suara Bang Zuma juga?
Mulai. Saya turunkan langsung. Mulai. Kalau ribut Ya, sama silakan. Ada lagi, mertuanya Pak? dengar suaraku. Saya mau nanya. Ya. Nanya apa, Bang? Yesus itu Nabi Isa, Bang. Hah? Yesus itu Nabi Isa. Oh, apakah Yesus itu Nabi Isa, Bang? Apakah Yesus Nabi Isa? Kita nggak bisa pastikan itu. Kalau Nabi Isa ya Nabi Isa, Bang. Kalau Yesus itu harus ditelaah lagi lebih mendetail. Karena ada banyak Yesus di dalam Bible-nya mereka. Gitu. Kita nggak bisa memastikan Yesus itu Nabi Isa, nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau berbicara mengenai datangnya sosok Nabi di tengah Bani Israel lahir tanpa ayah, ya itu mereka ceritakan juga. Tapi mereka memaknainya dengan berbeda dengan kita, karena Mesias atau Kristus bagi mereka itu adalah Tuhan yang lahir. Kalau bagi kita manusia. Gitu, Bang. Jadi kalau secara umum, apakah mereka membicarakan tentang tokoh yang diimani oleh umat Islam sebagai nabi, rasul yang datang kepada Bani Israel mengajarkan Injil? Iya. Tapi kalau kita lihat dari konsep kepercayaan atau keyakinan, bukan, beda. Kenapa? Sudah berapa hari saya membahas tentang Kristus Yesus yang datang diperkenalkan Paulus kepada orang-orang Athena, dan mereka menjelaskan, bahkan menyimpulkan bahwa Yesus Kristus yang diperkenalkan oleh Paulus itu adalah dewa Agnostos Theos yang orang-orang Athena sembah. Artinya bahwa sebelum Yesus datang melalui Paulus, mereka sebenarnya sudah menyembah Yesus yang diajarkan Paulus itu, berdasarkan Kisah Para Rasul 17 nomor 21, 22 dan 23. Begitu, Bang. Artinya ya kita nggak bisa menyimpulkan bahwa Nabi Isa yang Yesus itu sama. Tergantung lawan diskusinya, gitu. Saya baru tahu gitu. Apa itu? Berarti beda ya? Kalau dari perspektif mereka beda, kita juga beda, tergantung materi yang mana yang akan kita bahas. Berarti ini salib itu, itu bukan Nabi Isa. yang disalib itu siapa? Yang disalib itu penggantinya. Yudas ya? Kalau dalam penelusuran saya iya. Berarti bukan Nabi Isa? Bukan. Ya, ini Islam apa Kristen? Islam. Saya tahu aja. Saya tahu aja tentang sejarah Islam. Kalau Islam tidak disalib Nabi Isa-nya, Bang. Tapi masih hidup ya Nabi Isa itu? Masih. Ya, tahu aja, Bang, sejarah Islam. Ya, itu dia, masih. Oke ya. Oke. Bang Rias, nanti Bang Rias nggak bisa tidur lagi kalau diperpanjang. Diperpanjang. Ya, oke, Bang. Oke. Iya. Ya, makasih ya, Bang. Oke, makasih. Sehat Bang. selalu. Jangan Makasih lupa juga, Bang Rias. belajar. Oke. Assalamualaikum. Pamit dulu ya, Ada Bang. Gus Hamzah Ya. tuh, ada Gus Hamzah. Assalamualaikum Gus Hamzah. Oke. Gus Hamid, Umi, Gus Hamid, bukan Ham, soalnya di sana Ham. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Hamid, gerakan umat sayang hanya kepada Umi Dini. Oh ya, Gus Hamid akun lainnya namanya apa? Yang tadi yang rusuh. Hah? Keren Yang ya. tadi yang rusuh di Ada bawah. Gerakan. Akun lainnya apa namanya itu? Saya buat Aku piaraan juga Umi. buat lah. Hah? Piaraan? Piaraan Umi dari dulu. Nyerang aku. Buat piaraan Umi. Piaraan aku. Netizen piaraan Umi. Bang Gus Hamid sejak kapan jadi bebek?
Duh, nggak nyambung lagi suaranya ini. Misalnya bilangnya piaraan Umi, aku piara bebek bang. Iya, aku kan buat piaraan Umi waktu YouTube. Oh, siapa ya? Entah. Oke, ada yang mau disampaikan lagi, Bang Gus? Nanti abang nggak bisa tidur lagi. Karena dengar suara Umi. Karena nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Konten aja. Konten buat caci maki Kristen di akun yang satunya. Kok caci maki Kristen, Bang? Loh, saya kan spesialisasi caci maki Kristen di channelnya Umi dulu di YouTube. Oh iya, Sensei, Bang Zuma. Saya Kensi. Oh, masya Allah. Iya. Bang Zuma ini ya udah pindah karate ya. Kalau saya Sorinji Kempo. Kalau Kempo itu sahabat saya banyak di sana. Ada guru saya juga dari Kempo. Sensei Nurul tahu nggak? Angkatan berapa beliau? Beliau dua di Indonesia dari Kempo ini yang menyandang dan 6, salah satunya beliau. Oh iya, Nurul Hikmah Kalimantan. Nurul Hikmah ya? Kalau nggak salah sih iya, yang di Balikpapan. Iya, wasit pon dia. Beliau wasit pon. Betul. Saya tahu tapi kayaknya dia nggak kenal saya. Kami dekat sekali. Ya, tahu. Yang jilbab ya? Betul. Ya, Nurul Hikmah tahu. Nurul Hikmah namanya. Iya. Itu wasit pon juga. Iya, internasional kalau beliau. Tahu saya. Siap. Terima kasih semuanya ya, Umi. Iya, sama-sama Gus. ya. Kalau Kak Nora itu pelatih balet. Selalu untuk Umi. Iya. Nora ini pelatih balet kalau dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, saya ditendang aja. Sejak kapan pelatih? Iya. Sejak kapan pelatih balet badannya kayak gajah? Nah itu gak kebayang gimana gitu. Nggak kebayang saya Bang juga, Pak D. Ini siapa namanya nih? Muhammad Halim. Enggak. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Saya salam sapa nih. 2 tahun yang lalu saya dimualafkan sama abang kan. Masya Allah. Siapa bang? Tanggal 6 Desember 2023 bang. Iya namanya siapa? Namanya waktu itu? Gio. Saya Gio waktu itu kan. Oh ingat. Iya. Ingat Gio? Gio ya. Gio. Dari Katolik saya. Gio dari mana bang? Tasik. Dari Tasik? Dari Tasik ya. Iya yang Cines itu ya? Betul. Oh, Alhamdulillah iya, bang. Ingat, 2 tahun itu saya diundang ke Baitullah kemarin bang. Masya Allah. Masya Allah. Amin. Kalau nggak salah abang ini yang dulu mualaf nggak ada bimbingan murtad lagi gitu kan? Kalau nggak salah ya? Bukan. Ya? Saya tuh dulu 2019 mualaf, cuman pura-pura. Oh iya benar. Iya. Cuman pura-pura. Nah waktu itu kan hanya untuk menikah saja gitulah istilahnya ya. Nah cuman tersentilnya oleh Bang Juma itu di 2023 gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau nggak salah ingat bertato kan ya? Enggak bang. Oh beda lagi. Ada kalau mau lihat di VT saya aja bang ada. Enggak dulu maksudnya nyembah makhluk bertato. Oh iya betul. Abang ini bisa aja. Cuman mau nyapa Bang Juma nih kangen udah lama lah itu. Bang, saking banyaknya yang kita mau alafkan kan kadang lupa gitu. Tapi kalau clue-nya dapat, oh ingat gitu. Iya. Udah lama nggak itu bang nggak pernah naik lagi gitu ya. Cuman selewat aja ngedengar dari bawah gitu. Kayak Maria Octavia itu tadi kan yang dimualafkan Bang Juma juga. Iya, alhamdulillah lah sekarang banyak yang udah sadar gitu ya Bang Juma ya. Alhamdulillah. Jadi terus aja saya dukung dakwahnya Bang Juma itu walaupun mereka itu mungkin masih pada keras hati ya Bang Juma ya. Cuman ya terus aja lah nanti suatu hari pun mereka itu akan tersadar dengan sendirinya gitu. Seperti saya juga orang yang keras hati dulunya gitu Bang. Betul. Amin. Insyaallah. Indah di Islam kan ya.
Iya, gimana, Bang? Di Islam indah kan? Oh ya, indah jauh, Bang. Masya Allah. Setidaknya yang tidak dimiliki yang lainnya itu ketenangan jiwa ya di Islam itu sangat-sangat tenang. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, lanjut Bang Zuma, Ustadz Sugi. Terima kasih. Iya, Bang. Salam kenal dengan Bunda Nora, Mican dan Bang Dewa. Sama-sama. Semoga dakwahnya terus berlanjut dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin turun ya Bang ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan, Bang. Tetap istiqomah Bang ya. Iya, amin. Ya rabbal alamin insyaallah Bang Sugi. Cainas, abang kita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dimualafkan tahun berapa Bang? 2023. Enggak, yang ini loh Roy. Muslim Pak. Oh Muslim, kirain yang dimualafkan juga. Soalnya Saya pula yang menjawab penggemar semua 2023. Pak. Penggemar silakan, siapa Bang? Saya penggemar Bang Juma, penggemar Bu Nora. Nanti bilang nggak bisa tidur lagi Bang. Ingin menyapa saja Pak. Ya. Oh iya, makasih Bang. Silakan. Ya. Semoga sehat selalu semua dan lancar Amin. dan murahkan rezeki semua. Bang. Amin. 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 Saya tinggal di Sulawesi Tenggara. Kendari. Oh. Tenggara Di itu Kendari ya bang? Iya di Iya, Kendari, sampingnya Pak. Tegal, nggak terlalu jauh. Iya. Aduh, akibat cairan Saya lain. lama di Makassar pula. juga. Ya mungkin itu aja. Gimana, Pak. Bang Roy? Assalamualaikum untuk semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sulawesi Tengah di mana? Manado. Oh, Sulawesi Tengah Manado ya? Ya. Sulawesi. Oh, baru tahu saya. Hanafi. Oh iya utara. Halo, assalamualaikum. Pokoknya geografi Mbak jangan Nora. tanya Bang Juma ya. Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sugi, Iya Bang Soleh, Hanafi. Dewa dan lain-lain, khususnya Bang Zuma. Iya bang. Oh ya, ada khusus. Ya, saya sangat sini aja mengucapkan aspirasi yang sangat mendalam buat tolong nice, Bang. Islam di Indonesia. Kebesaran apanya? Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Ogla. Yang tadi ehonya dibenerin dulu abang. Iya, terlalu keras. Sakit mulutnya Nora itu dengar. Apa ketawa? Ekonya yang keras, mulut saya yang sakit. Ya, aku makan tadi ekonya bang. Itu pula masalahnya bang. Ya kan di Bible apa? Di mulut terasa manis, di perut terasa pahit. Pahit, ya benar kan? Jadi kayaknya benar sekali. perlu ini nih perlu pemanasan lagi nih kita. Ya kan orang-orang sudah tidak mengenal kita sekarang. Harusnya kita udah mulai pemanasan lagi. Kan orang naikkan oten yang ganas. Naikkan oten yang ganas biar Ustadz Sugi sama Umi yang ngadepin. Itu ada putra tuh. Gak ada. Itu putra. Putra Olga, selamat Putra malam. ODGJ. ODGJ, astagfirullah. Putra Ogla. Iya, agama apa bang? Ya, Kristen. agama Islam. Assalamualaikum, aku bukan Oten. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bunda Rahma. Ayo Ustadz Sugi kita Agama Islam. pemanasan lagi yuk. Islam. Agama Islam. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Ya, yang mendengar aja dulu. Oh iya bang, makasih ya bang. Assalamualaikum. Ya Ifdil. Assalamualaikum Ifdil. warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nora. Waalaikumsalam. Ya. Islam ya bang, ada yang mau disampaikan? Iya, Gercep kita nih, Bang. Gercep. nyampe salam sama Bang Juma aja. Assalamualaikum Bang Juma, semangat terus dari Jambi. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dah, turun. Terima kasih. Ya, Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Jang. Kapan ada yang nyapa-nyapa aku ya Allah. Iya, kita nggak disapa-sapa ini Bunda Rahma. Ya. Assalamualaikum, Burunda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini kita harus pemanasan lagi nih. Bang Juma. Apa bos? Ya. Bagaimana kalau di dunia ini ada pengadilan agama? Di mana letak Oten? Pengadilan Bang agama. Nois. Rame sekali. Abang Nois sekali. Bang, di sini belum ada pengadilan agama, Bang, kecuali ya untuk membuat perceraian. Jelas pengadilan agama. Pengadilan cinta baru ada tuh, Bang. Hanafi. Ya, assalamualaikum, Mbak Nora. Iya, Bang. Iya, jangan pakai Ya, itu lagi, Bang. Nanti bilang saya makan. Iya, ini Jangan masih pakai noise itu nggak? lagi. Gak usah pakai lagi, Bang. Ini masih noise nggak? Enggak. ya? Enggak. Udah. Iya. Udah, silakan. Enggak, saya cuma mengucapkan aspirasi yang mendalam dan mendukung para kristologis Islam ya. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah sih saya perhatikan, saya kan ya mungkin dari segi umur mungkin saya sama Bapak Sugi ya kali ya, dari yang lain, dan saya juga dulu pengamat di medsos dan pernah ikut debat-debat. Ternyata sampai sekarang alhamdulillah saya perhatikan debat itu nggak ada lagi yang nama pemurtakan Kristen, nggak beraja dulu waktu sebelum adanya Bang Zuma gitu ya, ada debat-debat ya seperti ini dulu sangat merajalela gitu banyak. Jadi Kristen itu betul. Iya, mereka sangat merajalela, mereka di mana-mana mereka itu berkuasa gitu. Kita nggak bisa apa-apa. Kita hanya berani di medsos. Saya dulu sempat juga debat di medsos zamannya dulu kan, di medsos di suka browsing, di googling, ya Facebook yang ada dulu kan belum ada, yang kayak TikTok gini, YouTube kan belum ada dulu, yang cuma ada Facebook masih dulu. Ya saya sempat masuk. Saya terima kasih mengucapkan dan mendukung sepenuh. Makasih Bang. Ya tanpa Bang Zuma, tanpa Sugi, semuanya itu nggak ada artinya apa Islam ini. Ya, ibarat ada inilah gitu, ibaratnya mengambil alih dari situasi yang dikuasai oleh Kristen. Sekarang sudah nggak berani lagi, mereka itu sudah nggak berani lagi. Iya, dulu rame-rame dari lorong ke lorong ya Bang ya. Iya, lorong-lorong di medsos itu saya sempat, gentor-gentoran berdebat sampai gontok-gontokan ya, gontok-gontok bukan berarti maksudnya dalam fisik gitu, gontok-gontokan di medsos saja, maksudnya. Iya. Sering gitu ya, belum ada TikTok, belum ada Facebook, ini belum ada. Ya, saya semakin pendukung berat ya, tiap kadang-kadang saya sampai tidur jam 3 itu mendengar Bang Zuma itu benar-benar. Iya. Mengganggu tidur berarti Bang. Enggak, ya kayaknya untuk kebenaran nggak apa-apa, ada waktunya kita mau tidur ya tidur gitu. Tapi karena saya nggak bisa tidur, saking serunya gitu ya, nggak bisa tidur saya, nggak bisa tidur. Dengerin kita. Iya, bukan saya aja. Iya, semuanya, bukan saya aja kali, mungkin orang lain juga yang di bawah-bawah nggak mengalami seperti saya. Saya bisa yakinkan itu. Iya. Dan satu juga saya ini mau bertanya nih Bang Zuma, maaf ya terakhir kali ini. Ini kan ada kan di dalam ayat di Markus nggak salah 16:15, pergilah ke seluruh dunia dan sebarkanlah Injil pada seluruh makhluk ya, benar ya Bang Zuma ya? Iya. Ya kalau nggak salah di situ ya. Nah sekarang saya berpikir ya, Injil yang mana itu Bang Zuma, bisa nggak diterangin? Saya tahu saya nggak ada di Injil ini kan tulisan Markus, tulisan si Lukas ini juga seorang dokter di sejarahnya zamannya Paulus itu kan dia pengikut Paulus. Saya pengen tahu aja itu Injil yang mana yang diperintahkan Yesus untuk menyebarkan itu. Pengen tahu nih Bang Zuma. Kerajaan Allah itu kerajaan Allah artinya firman Allah Bang. Sama seperti yang ada di Kisah Para Rasul 8 itu. Filipus memberitakan Injil Yesus. Berarti bukan Injil kanonik. Iya. Tapi Injil lain gitu.
Begitu Bang. Iya, berarti nggak benar ya berarti itu ya, suruh menyebarkan Injil tapi Injil yang mana gitu? Kan bingung Itu juga ayat ini para. insersi, Pak Hanafi, itu ayat insersi, jadi nggak perlu dipakai karena Matius 28 itu hanya sampai ayat ke-15 itu. Iya. Jadi kalau yang 16 sampai dengan 20 termasuk amanat agung itu adalah liturgi gereja, karya bakti Bapak gereja, nggak usah Iya. dibawa itu. Makanya nanti akan bertentangan dengan Matius 10 seperti itu. Iya, betul. Oke, Bang Hanafi. Iya, terima kasih ya buat semua, khususnya Bang Zuma ya dan Pak Ustadz Sugi, Mbak Nora, semuanya Bunda. Ya, Bunda Mira, iya semuanya yang hadir di sini ya. Bunda Terima Rahma, kasih Bunda Rahma. acaranya. Bunda Rahma, ya. Salam kenal selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dewa Anjani. Iya. Halo, monitor. Oh, kira manggil Dewa. Ya, Bunda. Dewa Anjani. Dewa. Oh, Dewa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anjani ini cewek ya? Cowok. Ya. Bapaknya Anjani. Oh, ya. Mau salam-salam sama Gurunda Juma. Aku penggemarnya Bang Juma. Kalau nggak denger suara Bang Juma, aku nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Oh my God. Oh, Gurunda, Sama Bang, sehat-sehat saya selalu juga ya, kalau lagi Gurunda. debat nggak bisa tidur juga Bang. Iya. Ya mudah-mudahan Gurunda panjang umur, sehat selalu. Amin. Amin ya Allah. Amin. Ya udah, cuman itu aja pengen nyampein itu aja sama Gurunda. Ya, amin. Makasih. Yo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah Sama Bang, ya. saya moderator di sini Bang. Coba Saya kalau dia juga bilang kalau bukan lagi abang berdebat saja. nggak bisa tidur. Kalau yang doain Bang Pasti lama aja kan nggak abang usah di sini. dinaikin dah, Kanora. Kita nggak didoain. Dewa ini heran ya, ke siapa? Ke yang di bawah. Saya nggak bisa tidur kalau nggak dengar suara Bang Juma. Justru Dewa mah tidur kalau Bang Juma ini tidur barusan 15 menit. Aduh, karena dengar suara Bang Juma ini. Kalau saya lagi berdebat itu nggak bisa tidur juga. Kadang berdebat sampai jam 3 nggak bisa tidur saat debat. Tapi ya kita sama-sama doakan ya, doakan mudah-mudahan guru-guru kita diberikan kesehatan, barokah umur, ya. Dan jangan lupa guru-guru kita ini juga utamakan kesehatan. Ingat, berdakwah boleh tapi kesehatan tetap dijaga. Begitu abangku. Makasih. Enggak diaminkan. Ya. Prabu. Halo Prabu. Waalaikumsalam. Saya salah satu penerima maaf. Masya Allah. Ya Prabu ada Kaget ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. udah lama itu tidak pernah nongol tadi itu singanya. Singa. Udah lewat naganya. Singanya udah lewat. Bang, Sabar. Masya Allah. Diulang singanya, diulang. Enggak, saya tidak tengok loh. Kok diulang pula dan Najin. Enak kali minta orang diulang. Enak kali. Masa saya nggak tengok lah kan? Baru muncul Bang Zos Jaringan lagi. kita nggak mau. Iya, Masya Allah. Diulang lagi Bang Zos. Singanya. Sehat terus Bang Zos. Masya Allah. Panjang umur, rezekinya makin banyak. Barakallah fikum. Amin. Keren. Bukan cuman kita yang kaget, netizen juga kaget. Yang di YouTube juga. Iya, udah lama masalahnya nggak nongol itu yang barusan. Saya nggak tengok loh. Nah ini baru tengok Bang. Diulang lagi ya? Diulang lagi singanya? Oh enggak ya? Syukron, barakallah fikum, Bang Zos. Waduh, Masya Allah. Baru muncul beliau ya. Tiba-tiba Barakallah. Itu menunjukkan bahwa Bang Zumani singa Allah, Masya Allah. Masya Allah. Sama seperti Nabi Muhammad Berarti singa gurun. Dinda Nora ini berarti ikan hiu ya. Ikan hiunya Allah.
Gurunda satirnya anu sekali, mengena sekali. Ikan hiu, jangan salah Bun. Ikan hiu itu lebih mahal daripada singa. Oh enggak juga. Saya kalau tau kayak gitu saya record loh. Bang Zos, coba saya record ini diulang lagi Bang. Nanti bisa. Kurang ajar. Orang bisa nanti minta ke Dewa record ininya. Masya Allah, lalu Bang berkah. Kita doakan Bang Zos keluarga sehat walafiat, barakallah. Amin. Naikkan notennya. Naikkan. Hotelnya masalahnya nggak ada yang mau naik ketika melihat singa Bang. Takut dikejar sama singa. Enggak lah. Bunda Nora, memang nggak nampak. Bun. Pingin juga ya kita merasakan singa ya, pingin kapan kira-kira saya ya? bilang coba diulang lagi coba. Ayo Bang Zos, Anda bisa. Tapi kalau rezeki itu tak akan kemana loh. Kalau rezeki tak akan kemana. Bang Handi suruh ke sini, Bang Juma. Bunda Nora, Sudah saya telepon, saya sudah saya WA. Beliau lagi rapat. Bentar lagi kayaknya. Lagi rapat di ini, ada pertemuan. Beliau lagi live tuh. Sama Ustadz Ali. Tapi cuma sebentar lagi udah kelar itu. Nanti aku telepon. Masya Allah, luar biasa ya. Keren. Tapi belum saya lihat memang Bang. Telat bisa saya. bagi-bagi tuh. Bunda Nora, Gurunda tuh orang baik loh, bisa bagi-bagi tuh. Tenang Maki. Bang Zuma saya nggak ngomong. Tenang Maki. Saya nggak ngomong. Pak Isak tadi ya Pak Isak ya, saya tunggu. Hati-hati di jalan. Iya, hati-hati ya. Astagfirullahaladzim. Hotelnya kok belum ada ya? Sabar ya. Itu Bunda Rahmah. Bukan tetangga itu yang diseret sampai mati, bukan? Di mana kok dong? Masa Bunda nggak tahu? Diseret di mana ya? Di daerah itu. Yang di Makassar di apa? Jeneponto. Malakaji. Gara-gara memperkaos. Tidak kudengi. Kamu bukan tetangga Malakaji, Bunda. Jauh. Malakaji kejadiannya. Selamat malam. Tempatnya Petelempu, dinas. Malam, salam sejahtera. Yang diseret ini mobil truk. Motor di arah. Musik dimatiin, itu Pak Yesus dimatiin dulu musiknya. Ada Yesus naik ya Allah, ada Yesus. Silakan Pak Yesus, ada yang mau dibahas, disampaikan. Jelek jadi kedengar. Silakan Pak Yesus. Jelek kali kedengar. Yesus. Om Yesus aja Om. Silakan Pak Yesus. Oh Yesus. Pak Yesus silakan Pak Yesus. Pak Yesus. Sakit gigi beliau. Ada musik. Dia Kristen ya? Ada teman ini mau tanya. Mau bertanya. Pak Yesus Kristen dari dia Kristen. Silakan. Apa kamu tanya? Mau bertanya keagamaan. Musiknya dijauhkan Bang. Musiknya dijauhkan Bang. Ada musik itu. Kalau mau tanya silahkan, musiknya dijauhkan. Sambil nunggu Pak Yesus. Waalaikumsalam. Salam. Apa kabar Bang Zuma, Bunda Nora? Baik. Alhamdulillah. Barusan saya dari komalnya Abang Paduka sama Leon tadi sana.
Paduka. Kenapa Iya, mereka Paduka. bang? Iya, tadi dari habis sana Mereka saya. berak. Iya, mereka berak di celana. Ya. Ih. Kita di sini nggak terima laporan ya. Laporan Pak Lesus, udah bisa dibuka belum mute-nya Pak Lesus? Silakan. Ini Lesus ini Kristen apa Islam sih? Kristen. Kristen. Ini dua orang Kak, Kristen dengan Islam. Iya, jadi yang ngomong gini Islam apa Kristen? Dua. Kristen. Enggak, yang ngomong sekarang Kristen. Jadi mau berdiskusi ya. Rekan kerja, ini rekan kerja saya mau bertanya tentang kekristenan. Keagamaan. Oh, keagamaan. Iya. Kristenan keagamaan. Tanyalah, dia masih anak muda. Masih umur berapa kau? Apa yang mau dipertanyakan Bang? 17. Apa yang mau ditanyakan? Lebih bagus di agama mana, Pak ya? Lebih di agama mana? Tanya aja, tanya aja. Di Sulawesi Tengah ini, di Sulawesi Tengah. Tanya-tanya aja, sepuasnya kan mau tanya sampai pagi boleh. Boy. Lebih bagus di agama mana, Kak? Ayo jawab. Soalnya teman-teman gue pada Islam semua. Oh iya, ya. Satu-satunya agama itu ini Bang Smith tolong di mute. Lanjut. Mualaf semua itu tidak. Hostnya sama itu bunda semua. Bunda ini mualaf. Yang bertanya Lesus mau tanya apa Lesus? Syarat Bapak yang Begini deh, lebih bagus dengarkan masuk dulu ya. di apa Bun? Yang bertanya ini Kristen ya. Yang bertanya Kristen ya. Iya. Ya, oke. Jadi kamu Kristen bertanya kepada kami lebih bagus di agama mana? Benar? Benar atau tidak? Ya benar. Ya, oke. Silakan. Siapa yang mau apa? Bang Zuma atau Umi atau Pak D silakan. Bang Zuma aja, silakan Bang Zuma aja. Silakan Bang. Silakan. Agama itu antara Islam, antara agama Yahudi, antara agama Kristen, kita nggak bisa memilih, Bung. Kenapa? Agama Yahudi itu diperuntukkan untuk orang Yahudi, sedangkan agama Nasrani itu untuk orang-orang yang ada di Nazaret. Sedangkan agama Kristen ini agama yang berasal dari Antioquia. Nah, berarti pilihan cuma satu, Islam. Gak ada yang lain. Karena agama-agama selain daripada Islam itu adalah agama yang dikhususkan kemudian kepada kaum tertentu. Sedangkan Islam itu adalah agama yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Itu yang pertama. Kedua, Islam itu dari namanya saja sudah unggul. Islam itu artinya selamat. Kalau Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kalau Yahudi, agama Yahudi itu ya pengikut keturunan Yehuda, anak daripada Yakub. Nah, Islam yang selamat, sementara kita memilih agama ya untuk selamat, ya it's Islam. Islam itu selamat artinya. Kalau Kristen pengikut Kristus, nah itu bahaya itu. Kenapa saya katakan bahaya? Karena di situ ada jeratan, ada perangkap kemudian di mana Yesus sendiri berkata waspadalah kepada Kristus palsu. Nah, berarti ada yang palsu di kalangan semua orang-orang atau siapapun yang mengaku Kristus. Nah, daripada kita kemudian ragu ini Kristus asli atau palsu, mending kita tinggalkan. Lagian juga Kristus yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu kan bukan untuk seluruh umat manusia. Berbeda dengan Islam. Islam itu
Pembawanya Nabi Muhammad yang diutus untuk seluruh umat manusia. Itu jelas itu, ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semua. Kemudian di agama Islam itu hukum-hukumnya jelas. Di Islam tidak ada yang abu-abu. Di Islam itu semua yang diajarkan itu ada dalilnya. Tidak doktrin, tidak dogma kalau di Islam. Dan yang terakhir, satu-satunya agama yang diridai pencipta langit dan bumi hanya Islam. Satu-satunya agama yang mendapatkan jaminan masuk surga hanya Islam. Saya kira begitu. Tuh Bang Handi tuh, kelihatannya ada kegiatan, boleh di ini dulu. Dikasih kesempatan ke teman kita yang ada di sana. Dibesarkan biar saya kecilin. Silakan. Ini acara sunatan atau apa? Menurut saya Islam bagus, cuma melepas Kristen itu dari lahir sampai besar macam berat juga, Kak. Iya, kalau tidak menggunakan akal. Tapi kalau mati dalam keadaan Kristen, gimana? Islam memang agama bagus, cuma melepas agama kami dari, kan agama kami membimbing kami dari kecil. Kan ya, tapi semudah itu melepasnya. Pas kita besar kita berpihak ke agama lain. Betul. Tapi paling tidak kan kita butuh keselamatan kan setelah kehidupan kita ini. Hidup ini kita singkat, hidup ini sementara di bumi. Tempat kita yang sebenarnya itu di akhirat. Nah, di akhirat itu hanya 2 tempat, surga dan neraka. Kalau kita salah memilih agama di dunia ini, maka kita akan di neraka kekal. Itu bahayanya. Makanya di dunia, sebelum kita meninggal dunia, kita harus memilih agama yang benar itu seperti apa. Terlepas kita ini dari Kristen lahir, dari Kristen atau dari manapun, dari sejak lahir. Tapi kan kita dikasih akal untuk berpikir. Sama seperti Anda kemudian dari kecil diajarkan orang tua untuk berpakaian laki-laki. Kan begitu besar, kan tidak dipilihkan lagi orang tua kan, milih sendiri pakaiannya. Waktu kecil dipilihkan makanan, wajar. Tapi begitu besar Anda pilih sendiri kan makanannya, karena Anda sudah dewasa. Begitu juga, waktu kecil Anda nggak tahu apa-apa, diajak orang tua ke gereja, ikut aja. Paham. Tapi begitu besar, ya harus milih juga dong agama yang masuk akal yang mana. Kan gitu. Silakan. Bang Andi ngapain Bang Andi? Acara apa Bang Andi? Acara apa ini? Coba suaranya Bang Andi dibuka. Bukan yang di Jabar itu ya, Bang Zuma? Lagi di Garut. Acaranya BMC ini ya, akhi? Pembina mualaf apa kemarin kata Bang Andi itu? Bina mualaf Bina mualaf bukan? Iya, intinya anu lah, dia bergerak di bidang mualaf gitu. Iya, BMC. Ya BMC ya mungkin ya. Persis ya. kan? Bang Andi. Iya, Persis Gurunda. Oh iya. Mau kerja sama API, insya Allah. Acaranya Abah Yamin. Betul. Coba Oke, Bang Andi silakan dibuka. Bang Yesus. Bang Andi dulu ya. Silakan Bang Andi. Kayaknya lagi rame sana. Mungkin belum. Iya. Atau Bang Andi nggak tahu kalau di mute. Ayo Ahi lanjut ya. Ahi. Oke lah. Ahi lanjut Ahi. Lesus silakan Dek. Lesus. Oh alah. Lagi mikir dia mungkin Bang. Mau apa dia? Syahadat. Lesus. Suara saya nggak ada tuh, memang si Lesus yang nggak jawab, boy. Nggak jawab dia, nggak jawab.
Ke-mute itu Lesus. Bukalah, buka. Kau mau tanya apa aja silahkan. Lesus. Mana nih Lesus nih? Aduh, gara-gara si Lesus sakit kepala aku, Silakan Lesus. Lesus. Iya. Tanya Jo, apa lagi kamu tanya? Nah, silakan tanya, mau tanya apa? Tanya lah Bang, tanya Bang. Apa? Mau bantah kah supaya seru? Mau bantah kah supaya seru? Ya silakan aja. Kalau menurut Anda agama Kristen benar ya silakan, tunjukkan buktinya kan gitu Bang. Betul. Jadi Anda jadi Kristen ini benar-benar belajar di Kristen atau hanya ikut-ikutan Bang? Silakan. Kalau yang mau bertanya kalau Bang Zuma, ada bilang gimana? Ada jaminan apa ketika saya masuk Islam? Hidup saya akan dipertanggungjawabkan oleh Tuhan kalian. Agi, itu jawab Agi. Udah. Ada jaminan keselamatan, ya kan? Ada jaminan keselamatan. Silakan. Tuhan bertanggung jawab hidup kita ini, silakan. Jadi orang masuk Islam itu jaminan keselamatannya jelas. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau kita punya hidup ini ingin disayangi oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosa kita itu dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, maka kita harus mengikuti Nabi Muhammad. Itu jaminan. Mau enggak dosa kita itu dihapuskan? Mau. Mau enggak kita dicintai oleh pencipta langit dan bumi? Mau. Nah, syaratnya satu, mengikuti Nabi Muhammad. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Begitu. Ahi lanjut dulu Ahi. Bang Arif nelpon soalnya. Siap. Itu beliau. Nah, itu tadi jawaban dari Akhi Zuma ya, bahwa di Islam itu jaminan keselamatannya jelas dalam surah Al Imran ayat 31 ataupun dalam surah Al Mu'minun di ayat 1 sampai ayat 11 itu jelas sekali bahwa orang-orang yang beriman itu akan mewarisi surga. Nah, sementara kalau di Kristen saya tidak pernah menemukan kalimat dari mulut Yesus bahwa dia menjamin surga untuk Kristen. Ya, nggak ada. Tapi kalau di Islam jelas disebutkan di situ. Seperti yang dikatakan Bang Zuma tadi itu. Gitu Bang, silakan Bang. Aku sedikit tambahin ya, ini Bang Lesus ya. Jadi kalau di dalam Islam itu jaminannya udah berlapis ya, jaminan dari Allah sudah pasti, jaminan dari Rasulullah udah pasti. Di mana tidak ada utusan Allah atau tidak ada Rasul Allah yang menjamin setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak menghendakinya. Jadi jaminannya sudah berlapis. Ya kalau Kristen biasanya mengatakan, oh kami sudah dijamin surganya, yang penting percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak pernah Yesus mengatakan demikian. Umi, diselamatkan oleh Yesus itu dalam. Oh iya. Sorry. Afwan, Umi Dini, Afwan lagi penting ya? Kenapa Bang? Ini apa? Ini Gurunda diminta tolong sama BMC dan juga Pak Arif untuk ngasih kajian sedikit untuk yang di Yayasan BMC ini. Umi, Afwan, asatid yang di sini. Iya. Ya dikit ya Gurunda, tafadhol Gurunda. Afwan, makasih waktunya. Ya, Masya Allah. Mohon izin sahabat-sahabat sekalian yang ada di Komal TikTok dan yang ada di YouTube. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Abah dan juga sahabat-sahabat yang ada di BMC. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta taslim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebagai salah satu bagian daripada pergerakan daripada Yayasan Apologet Islam Indonesia yang konsentrasinya adalah menekan angka pemurtadan dan juga konsentrasinya adalah menghalau pergerakan misionaris untuk kemudian melakukan praktek-praktek pendangkalan akidah. Itu sangat senang dan sangat bangga kemudian bisa menjalin kerjasama dalam hal ini, tentunya silaturahmi dengan sahabat-sahabat, dengan para guru yang memiliki misi yang sama, visi yang sama, yaitu bekerja sama dalam hal mempersatukan tekad untuk memperjuangkan agar generasi Islam berikutnya mengenal materi-materi Islamologi dan Kristologi agar supaya mereka ini tidak terhindarkan supaya terhindarkan mereka dari gerakan-gerakan pemurtadan dan pendangkalan akidah. Kenapa hal ini saya berharap bisa terjalin dengan baik? Disebabkan karena kerja nyata kita yang dibutuhkan oleh umat. Jadi kita bukan hanya berteori, kita bukan hanya merancang sebuah program lalu kemudian kita diamkan, tapi benar-benar kita realisasikan dalam bentuk tindakan. Alhamdulillah, menurut pantauan kami dari Apologet Islam Indonesia, hampir seluruhnya umat Islam Indonesia khususnya itu sudah menyadari akan hadirnya yayasan-yayasan yang konsentrasi melakukan perlawanan terhadap gerakan-gerakan pemurtadan atau gerakan-gerakan pendangkalan akidah. Saya ulang, hampir seluruh umat Islam di berbagai lapisan, ini saya temui sendiri di lapangan, di seluruh lapisan itu sudah sadar betul bahwa ada cahaya di tengah-tengah negara ini yang tiba-tiba hadir untuk menerangi kegelapan antara batas perbedaan akidah, perbedaan agama antara Islam dan non-Islam yang selama ini dua-duanya memiliki misi untuk mencari pengikut, tapi ada dengan cara-cara yang hikmah, ada juga dengan cara-cara yang boleh saya katakan tipu muslihat dan menghalalkan segala macam cara. Untuk itulah, karena kita sudah dikenal dan juga BMC sudah dikenal, apalagi di Jawa Barat khususnya, maka ini adalah sebuah awal kemenangan Islam bersatunya kemudian Apologet Islam Indonesia dengan BMC Persis itu akan berdampak yang sangat positif dan sangat dahsyat terhadap mereka yang memiliki gerakan-gerakan untuk pendangkalan akidah. Hanya sekarang yang harus kita ketahui di sini adalah, di samping kita menyuarakan di sosmed, kita juga harus memiliki tim pemantau. Kita harus memiliki tim pemantau, dalam hal ini tim yang memata-matai pergerakan mereka, karena mereka sangat halus, gerakan mereka sangat halus. Mereka, contoh nih yang saya temukan, mereka mencari lahan kosong di pemukiman yang mayoritas Islam, lalu mereka membeli lahan kosong tersebut yang mungkin jauh dari pemukiman, tapi di sekelilingnya warga-warga sekeliling daerah tersebut itu adalah Muslim. Mereka akan membeli lokasi tersebut, lalu meskipun hutan jauh dari jangkauan penduduk, tapi mereka selalu berupaya untuk membeli lahan itu, lalu mereka mendirikan sebuah bangunan berupa gereja atau berupa sekolah atau berupa yayasan. Itu tujuannya sudah jelas, sasarannya adalah orang-orang yang bermukim di wilayah tempat tersebut. Ini sudah saya temukan langsung. Saya bersama dengan tim dari rekan-rekan kita Arematea. Alhamdulillah, kalau ini bisa terjalin dengan baik, kerjasama antara Apologet Islam Indonesia dengan BMC, saya yakin sekali bahwa musuh Allah, musuh Islam itu akan semakin menciut.
akan semakin menciut, akan semakin gentar melihat bagaimana dahsyatnya serangan-serangan yang mereka lakukan terhadap akidah Islam itu bisa kita patahkan hanya dengan eksis menjalankan visi misi, baik visi misi daripada BMC maupun visi misi dari apologet Islam itu sendiri. Dan alhasil saya juga di tempat kelahiran saya sedang membangun komunikasi dan membangun kerjasama khususnya kepada teman-teman kita yang ada di Arematea yang menjadi jembatan kita masuk di dalam perkumpulan umat Islam yang handal, yaitu saudara-saudara kita yang ada di Wahdah Islamiyah. Kemarin pada saat ada kegiatan besar, kalau nggak salah Mubes kemarin itu dari Wahdah Islamiyah, salah satu kita dari apologet Islam diundang. Di situ kita hadir bersama dengan Menteri Pertanian, juga ada Wakil DPD RI, perwakilan dari Sulawesi Selatan. Alhamdulillah kita duduk bersama dengan beliau-beliau dan pesan kita bahwa agar bukan hanya sipil yang memperhatikan gerakan apologet Islam Indonesia ini, tetapi diharapkan pemerintah juga memberikan ruang kepada kita untuk bisa menjalankan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 agar umat Islam diberi kebebasan untuk mengajarkan ajaran agamanya tanpa ada tendensi kebencian atau selalu dimata-matai, dianggap teroris dan seterusnya. Untuk itu sekali lagi saya katakan, saya sebagai salah satu dari apologet Islam Indonesia mewakili mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang mulia di BMC. Terima kasih atas sambutannya terhadap apologet Islam Indonesia untuk bekerja sama ke depannya, membuat program-program jangka panjang, jangka pendek yang pada intinya untuk menghalau gerakan kristenisasi khususnya di Jawa Barat yang menjadi zona merah hari ini dan beberapa provinsi lainnya, itu bisa kita redam dengan cara-cara ukhuwah yang baik, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara elegan. Yang pasti ketika mereka ingin berdialog, mari kita buka ruang untuk berdialog. Ketika kemudian mereka ingin perang akidah dalam bentuk hal yang seharusnya tidak diinginkan oleh bangsa dan negara kita ini, itu kita hindarkan. Bentuk fisik dalam hal ini ada bentrok fisik, itu kita hindarkan. Kita hanya ingin melakukan dengan cara-cara damai, dengan cara-cara yang baik. Jadi sekali lagi ada yang bersifat memantau pergerakan mereka karena mereka sangat halus. Mereka masuk di perkampungan, mereka bisa jadi masuk ke masjid untuk ikut-ikutan sholat. Mereka memantau di sana berapa jemaah yang sholat di sana. Kemudian mereka melihat penduduk yang ada di situ ada berapa Islamnya. Lalu yang sholat maghrib ada berapa orang, sholat isya ada berapa orang, sholat subuh ada berapa orang. Mereka pantau dari jumlah orang yang sholat di masjid. Dari situ mereka akan masuk. Begitu juga sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah mereka terkadang datang melakukan seminar-seminar. Entah itu mengajarkan anak-anak untuk menghindarkan anak-anak dari narkobeng, atau memberikan mahasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu. Itu juga bagian daripada cara-cara mereka. Ini harus kita masuk ke dalam. Harus kita masuk ke dalam untuk mengetahui agar kita harus jemput bola istilahnya. Jangan menunggu ada serangan baru kita kemudian melakukan perlawanan. Enggak. Harus BMC dan apologet Islam Indonesia mencegah sedini mungkin, ya, supaya tidak terjadi pemurtadan seperti sebelum kita ada. Dulu sebelum kita ada, jangankan di daerah lain, di Sulawesi Selatan aja ini menjamur dulu. Tapi alhasil menurut penelitian kami, hasil dari informasi-informasi dari wilayah-wilayah basis mereka, alhamdulillah yang tadinya murtad itu sudah sedikit demi sedikit terkikis kembali ke Islam. Dengan adanya apologet Islam Indonesia ini, sahabat-sahabat sekalian, yang saya katakan tadinya gelap, orang Islam itu bingung karena tak ada kemudian tempat mengadu, tak ada tempat kemudian bersandar ketika gerakan-gerakan pemurtadan terjadi di mana-mana. Hari ini alhamdulillah umat Islam sudah merasa ada yang menjadi tempat mereka untuk berkeluh kesah ketika ada gerakan-gerakan pemurtadan yang terjadi di sekeliling mereka. Mereka seketika mengingat ada api. Mereka seketika ada BMC,
Alhamdulillah. Nah, sehingga saya sendiri HP itu selalu berdering. Ada yang bertanya, ini gimana ini bang? Ada ponaan saya begini bang. Ada yang mau masuk Islam bang. Ada yang mau menikah dengan non Muslim bang. Bagaimana solusinya? Alhamdulillah, hal-hal itu masyarakat Indonesia khususnya umat Islam sudah memiliki ruang tempat kendaraan untuk berkeluh kesah tentang keadaan para misionaris yang memiliki gerakan secara masif, terencana, terstruktur untuk memurtadkan. Ingat sahabat-sahabat BMC, ingat mereka punya misi supaya jumlah mereka dengan kita itu 50-50 minimal. Oleh karena itu ya kita harus menghindarkan itu jangan sampai terjadi, karena kalau itu sampai terjadi ya kita belum merasakan bagaimana kalau mereka yang mayoritas. Minimal kalau kita mayoritas di dalam ajaran agama Islam, non-Muslim itu wajib dilindungi. Dalam ajaran Islam, non-Muslim itu harus disayangi. Dalam ajaran Islam, orang-orang di luar Islam itu wajib kemudian dirangkul, disayangi, dicintai, diberikan haknya. Dan kita punya kewajiban-kewajiban terhadap mereka. Nah, tetapi kalau mereka yang mayoritas, wah ini saya tidak tahu apa yang terjadi. Untuk itu sekali lagi terima kasih sahabatku, guruku yang ada di BMC telah mau menerima untuk kita kerjasama. Abah, I love you full Abah. Masya Allah, panjang umur, sehat selalu. Dan juga teman-teman yang lain, Masya Allah. Terima kasih sudah menerima anak-anak saya di sana. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa terjalin sampai kita bisa mengentaskan kemudian regenerasi yang lebih berbakat, lebih berkualitas dari kita yang ada hari ini. Demikian dari saya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku, jayalah BMC-ku, jayalah apiku. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena saya mau di sini, saya izin di bawah aja monitor biar saya naikkan lagi otennya. Ya Bang Dewa ya, saya izin di bawah dulu. Lanjut sama Lesus. Ada. Ya oke, lanjut ya. Kalau bisa dari ada nggak perwakilan dari BMC yang bisa ngomong? Ada musik. Iya, yang ada musriknya dulu. Mana tahu ada dari teman-teman kita, guru kita dari BMC yang ingin menyampaikan satu kata ke kita yang ada di API atau yang ada di sini, netizen kita, supaya bisa mendengarkan suara sahabat-sahabat dari BMC. Ya, ada yang di bawah. Aduh, mantul. Bang Handi, monitor. Bukan, maksudnya ada nggak yang menonton dari BMC di bawah? Coba ketik dong, biar saya bisa naikkan. Bukan yang di sana aja, Dinda, yang di tempat yang Bang di Handi. tempat Bang Handi. Oh ya, Bang Iya, Handi. kalau nggak monitor, ada nggak Bang. apa-apa. Kalau nggak ada nggak masalah. Silakan. Bang Handi. Nggak dengar Bang Handi ya? BMC, Bina Mu'alaf Center. Bina Mualaf Center itu hanya di Jawa Barat ya Bang? Kayaknya banyak, ada beberapa wilayah kok. Oh gitu ya? Iya. Cuman pusatnya di sana. Masya Allah. Oh, semoga menjangkau Manado ya Bang Gurunda ya. Amin, Gurunda amin. api Manado udah jadi tuh. Belum, pengurusnya Api kan belum Manado. dikukuhkan. Belum dikukuhkan, pengurusnya belum serahkan ini identitasnya, database-nya. Oh iya, berarti syarat maksudnya KTP ya Bang? KTP atau apa ya? Identitas ya? Iya, identitas, tanda pengenal, itu tanda pengenal, ketuanya, wakilnya, bendahara, sekretaris. Ya, insya Kayaknya Allah nggak monitor ditunggu. Bang Hadi, Bang Zuma. Oh iya, nggak Gimana, apa-apa Bang? dek, nggak apa-apa. Lanjut aja dulu, Kita lanjut. lanjut. Silakan. Selesai ya? Iya.
Ya, saya di bawah aja biar bisa naik Oten lagi yang satu. Nggak usah Bunda, di sini aja udah. Ini kan ada Bunda di Yesus sini aja. dulu. Iya, nanti aja gantian baru disuruh turun. Lesus, Dek. Lesus. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi tentang keislaman? Lesus. Lesus. Bu Nora jangan di atas saja. Iya. Nanti kalau ada Oten yang mau naik ya. Si Petra pula yang mau naik. Lesus. Lesus nggak monitor biar kakak turunkan gimana? Biar ini ada beberapa ini yang mau naik. Kita nggak tahu tapi Islam apa Kristen ya. Oke, Lesusnya tidak monitor karena room cuman apa ya satu yang kosong slotnya. Saya turunkan aja ya. Kalau nanti ada yang mau naik 2 biar saya di bawah aja monitor. Biar di sini kita diskusi. Kalau semua Islam tahlilan lah jadinya. Oke, saya naikkan coba yang ini. Lesus tidak bisa tidur kodong. Ceger. Yap, Ya, selamat malam Bang. Agama apa? agama Katolik, Bunda. Oh, Katolik. Oke. Ini memang Ada tema Bang nggak Juma ada ya? tahu lah. Oh, Bang Zuma tahu. Ya. Iya, Ntar saya yang mau remaja tantang. mau bertanya. Saya mau tantang sama Zuma. Mau tantang? Tantang. Iya. Oh iya. Bang Zuma monitor Bang. Saya besarkan ya. Santun kita ya Bang. Iya. Tidak saya turunkan Anda kalau tidak santun. Hadir Paman. Saya selalu santun. Yang nggak santun itu Bang Juma lah. Dia selalu kalau saya udah tanya. Belum lagi diskusi WCGR. Belum apa-apa, udah kesantunannya hilang itu. Baik. Ya, sabar. Saya 1 menit Bunda Nora sebelum saya Congor, kamu dengan Gurunda jangan kayak dengan kami ya. Saya ingatkan karena dari kemarin kamu seperti mau memakan mentah-mentah Bang Zuma. Padahal Bang Zuma tidak live di tempat, tidak monitor. Jadi mohonlah untuk tidak memperlakukan Bang Zuma seperti mana kau memperlakukan kami. Sudah lanjut. Iya lanjut. Oke ya, silakan ya. Lanjut. Ayo, silakan. Mau bahas apa, Dek? Ya, Bang Juma. Iya. Boleh nggak kita kasih turun semua? Boleh nggak kita kasih turun semua teman-teman ini? Kita 2 open cam, kita 2 diskusi. Mengatur. Kenapa bisa gitu? Nah, kok pula mengatur sini? Nggak usah. Nggak usah buka kamera. Nggak usah buka kamera. Boleh nggak, Bang Juma? Boleh nggak? Nggak boleh, saudara. Kita di sini aja biar kita rame. Kau dibesarkan berdua, Kau dibesarkan berdua, bukan dibesarkan berdua dia di atas. Buka kamera kalau kau berani. Ayo, besar mulut kau. Buka kamera, ayo. Memang kafir besar mulut. Bang Juma, buka kamera. Ya silakan Anda buka kameranya duluan. Kau kan udah senior, junior lah, sini. Itu buka kamera tujuannya apa, Bang? Biar kita debatkan, Bang. Semua orang lihat kan. Tunggu. Aku pakai BH dulu kalau gitu. Waktu saya tanya sama pertanyaannya, Bang Juma belum jawab. Bang Zuma pakai BH, kok pakai kolor. Cepat. Buka kameramu. Selamat malam Bang Juma. Ya. Bang Juma. Bang Juma ganteng. Apa sih? Waktu saya tanya pertanyaan belum jawab, so Bang Juma. Buka matamu. Buka masker lah. Banyak kali maumu. Buka kameramu cepat. Dia nggak bisa open cam Bang, pengikutnya masih sedikit, memang kurang asam ini. Alamak anak kucing. Open cam dia.
Buka masker lah bang. Buka masker. Sendiri tak bisa buka kamera, Congor. Kamu ini Bisa. apanya ini? Ya, Ayo, ngaku Katolik. tentukan tema. Kayak begini. Ya kayak begini ngaku Katolik coba. Bang Zuma. Buka tema. Silakan. Bang Zuma. Apa Markus? Waktu saya pertanyaanku belum jawab sampai sekarang ini Bang Zuma. Apa sih orang ini? Itu waktu saya tanya sama Bang Zuma belum jawab sampai sekarang ini Bang Zuma. Kau mau diskusi atau mau curhat? Bukan curhat. Waktu kan udah berapa hari saya tanya sama Bang Zuma, belum Bang Zuma jawab sampai sekarang ini Bang Zuma. Apa pertanyaannya? Waktu itu saya tanya kenapa itu Papa Paus datang di Jakarta itu, kenapa itu banyak orang Muslim yang ikut misa itu. Terus kalau orang salami beliau, cipika-cipiki dengan beliau, terus kenapa Kristen jadi benar gitu? Bukan, saya kan bingung kan Bang, kenapa kok banyak orang Muslim yang ikut misa di sana? Saya kan bingung, makanya saya tanya sama Bang Zuma. Kok ikut misa? Beliau itu tamu negara. Iya, makanya saya tanya sama Bukan Bang tamu Zuma. agama. Beliau itu ketika dia datang bukan tamu agama tapi tamu negara. Kebetulan di negara kita ini mayoritas Islam, maka seluruh perangkat-perangkat Islam negara yang hadir pada saat itu agamanya Islam. Hadir dari situ, justru di situ harusnya saudara berpikir, ternyata Islam ini toleransinya tinggi, kan begitu. Oh gitu. Iya. Terus kenapa diminta berkati Bang? Hah? Kenapa diminta bless me Papa bless me, itu banyak Oh, Muslim yang itu budaya itu budaya. God bless me itu budaya itu. Itu budaya. Saya punya video yang lengkap loh Bang Zuma. Iya, itu budaya penghargaan. Lagian kan tidak semua orang Islam itu paham tentang batasan-batasan itu, Bung. Jadi nggak usah kamu heran yang kayak begitu. Iya. Bukan saya heran, tapi saya bingung loh. Kok Papa Paus datang itu orang Muslim yang tanya bless me Papa bless me. Gitu, makanya saya bingung. Ya. Bless me itu artinya apa rupanya? Hah? Nggak tahu. Ya Allah. Makanya saya tanya sama Bang Zuma. Bang Zuma kan orang pintar. Ya buka tema aja kita, ayo. Diskusi kita. Apa temanya? Saya nggak tahu itu Bang Zuma, buka aja lah. Saya takut nanti saya takut temanya teriak-teriak. Temanya adalah apakah tubuh yang ada di dalamnya daging babi bisa masuk surga? Saya takut Bang Zuma teriak-teriak. Apakah Pasti tubuh ini katanya mau nantang ini. apakah tubuh yang ada di dalamnya terdapat daging babi bisa masuk surga? Tubuh apa Bang? Hah? Tubuh apa? Manusia tubuh jasad ini, jasad perut, tambuk. Nah, batang. Itu kenapa? Iya, itu apakah tubuh yang di dalamnya ada daging babi bisa masuk surga? Tidak ada. Hah? Maksudnya? Saya nggak ngerti itu pertanyaan Bang. Apakah tubuh manusia yang di dalamnya ada daging babi bisa masuk surga atau tidak? Maksudnya begini, Mor. Apakah pemakan babi bisa masuk surga? Apakah yang makan babi itu bisa masuk surga? Paham nggak? Santai lah Bunda, kau keteriak-teriak. Cuman kasih tahu, siapa toko nengel. Pelan-pelan kakak Nora, teman kita ini lemah syahwat, jangan dikencangin suaranya. Saya kira suara saya kecil tadi Bang.
Nah itu jawab. Apakah pemakan babi bisa masuk surga? Itu pertanyaannya. Jawab. Apakah pemakan babi bisa masuk surga? Bentar, saya ambil ke Alkitab saya dulu, Bang. Alah, ternyata ilmunya masih di lemari. mau nantang ilmunya masih di lemari. Bukan, saya kan tanya itu Bang Juma. Itu waktu pertanyaan saya Bang Juma belum jawab sampai sekarang ini. Kan sudah barusan nih, bohong juga ini orang ini. Bukan, saudara, tapi nggak kurang. Saudara orang mana? Saya orang timur. Saya orang timur, tapi saya tinggal di Tanah Abang, Bang. Oh, siap. Kalau mau datang kontak saya, Bang. Oke, sip. Datang aja ke Tanah Abang, Bang. Iya, istrinya berapa? 1 lah, Bang. Masa 2, 3. Oke. Kalau orang ayo, kan boleh masuk tema. 3, 4 kan? Iya, masuk tema. Tema mana, Bang? Yang tadi, apakah orang yang makan babi bisa masuk surga? Babi kan boleh dimakan lah, Bang. Bukan itu, boleh atau tidak boleh. Apakah pemakan babi bisa masuk surga berdasarkan Bible? Berdasarkan Bible, ya? Iya. Itu listriknya mau diisi tuh, Bang. Voucher. Apa? Listrik. Ganti. Listrik habis itu kuota listrik. Minta ganti lagu dangdut itu. Vouchernya habis. Bang Juma. Ya. Bang Juma. Ya. Itu kemarin ada teman saya itu video kamu, dia kirim ke saya loh. Video apa lagi? Malah curhat. Kau lagi keluar rumah, dia foto, dia video yang kirim ke saya loh. Iya, nggak apa-apa. Bentar, saya cari dulu ya, Bang. Iya. Malah curhat. Ayo mau katanya mau nantangin apa tadi? Malah curhat. Bukan nantang. Bunda. Kita kan saling tahu loh. Bukan nantang, Bunda. Rumah, ya Allah. Kita kan saling tahu, bukan nantang, Mbak. Saya tahu itu Bang Juma itu orang pintar. Itu Bang Juma tadi sok keras, sekarang bilang Bang Juma pintar. Tadi sok keras nantang, sekarang bilangnya benar. Jadi yang benar yang mana? Banyak yang ngomong, makanya saya keras. Jangan tidak konsisten Kak Paulus dong. Paulus itu tidak konsisten. Sekarang kamu ikut-ikutan tidak konsisten. Ayo. Bukan, saya kan mau tanya sama Bang Juma. Bang Juma kan selevel sama Edis, makanya saya cuma tanya aja. Oh, sekarang tanya, tapi nantang. Ya udah, tanya aja lah, Bunda. Ya. Kalau salah ya kasih turun aja lah, Bang. Kok malah turun? Udah balik. Apa? Jawab aja. Cari di Bible. Apakah pemakan babi bisa masuk surga? Silakan. Ya. Bentar, Bunda, saya cari dulu ya. Ya Allah, ini penggemarnya Gurunda ini. Levelnya Filip. Daya. Ya sok-sokan nantang Bang Zuma, ternyata cuma levelnya Filipus. Enggak. Cuma tanya aja. Bang Juma kan selevel sama Bang Edis, cuma saya tanya aja. Selevel Edis. Kampret juga kau ya. Bukan selevel aku sama orang bodoh kayak gitu, orang dongeng, tolol, bahlul. Masa selevel sama aku. Edis. Bang Juma, waktu kan saya tanya sama Bang Juma kan langsung teriak-teriak dong. Apa katanya? Itu waktu saya tanya sama Papa Paus itu, Bang Juma langsung teriak, makanya saya diam kan. Apalah ini? Sudah sunat kah? Sunat apa, Bang? Sunat kaki. Sunat kaki? Sunatnya gimana, Bang? Hah? Sunatnya gimana? Kalau kakinya disunat gimana? Ya dipotong. Dipotong? Ya. Kurang tahu, Bang. Kurang tahu, Bang. Alamak. Kayaknya kau salah komal deh, saudara. Bukan. Saya mau tanya itu namamu aja Congor.
Congor apanya? Congor, Bang. Itu nama akunnya. Bukan, Bang. Kau keluar masuk aja, itu ada video yang orang send ke saya, orang kirim ke saya kok. Semangat. Saya kok Congor, Bang. Itu namanya Congor. Salah Komal kayaknya. Bukan Congor, Bang. Ya kita mau ngapain ini? Kau kan di mana, tinggal di mana, mau atau cari keluar data, mana? carilah cepat lah kalau nggak ada bilang nggak ada. Tinggal dijawab gitu loh. Aduh, kau paham gak sih diskusi lah Live Anda tidak memenuhi syarat 10 menit. Maksudnya apa itu? Ah, ya udah kasih turun lah Bang Juma. Oh, itu Bunda. Abang kena peringatan. Aku turun dulu Bang, naik lagi nanti. Turun dulu. Ya turun dulu. Nggak apa-apa. Abang turun dulu. Bang Zuma harus ganti akun. Nanti saya kirim videomu ya Bang Juma. Banyak pelaporan itu Bang. Iya, nggak apa-apa. Nanti naik lagi nanti. Iya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Bukan kau, Bang Zuma dibilang. Gak apa-apa pula katanya. Congor itu levelnya itu nari sama Filipus. Main petak umpet sama Filipus. Bukan debat sama Gurunda. Congor. Mana Bang Zuma? Dari kemarin beringas sekali pengen nantangin Bang Zuma seolah mau nerekam Bang Zuma hidup-hidup. Begitu di atas kok kayak gitu. Astagfirullah, Congor. Lu masih monitor nggak Ustadz Sugi? Jangan-jangan bobok nih Ustadz Sugi. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Bang Budong, selamat malam. Ya. Islam Kristen, Bang. Kebetulan saya Kristen. Oh, kebetulan. Ya, silakan, Bang. Kebetulan saya Kristen. Ya, kebetulan ya. Silakan, Bang. Aku mau pemanasan nih. Mau pemanasan nih, Bang. Ayo. Ya, ini konsepnya bagaimana ini? Terserah Abang mau bahas apa, ada yang mau ditanyakan. Aku dibatasin. Oh, ganti akun, Bang. Oke. Abang masih ada peringatan, Bang. Ganti akun, Bang. Masih. Harus ganti akun lah, Bang. Tapi kalau Abang mau kena banned nggak apa-apa, kita lanjutkan aja, oke? Jangan. 10 menit itu 10 menit. Silakan Mbak, ini Om Budo, apa yang mau disampaikan atau apa ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo Om Budo. Pemanasan ini. Pak, mungkin Ibu bisa mulai baru saya menanggapi. Abang dari kekristenan denom apa, Bang? Gimana? Masih menyembah Yesus sebagai Tuhan, Bang? Ya jelas, sesembahan kami ya Tuhan Yesus, siapa lagi? Oh, sesembahannya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus nyembah siapa, Bang? Tuhan Yesus nyembah siapa? Ya, kalau Abang menyembah Tuhan Yesus menyembah siapa? Lah, dia kan Tuhan, kok nyembah? Di dalam Yohanes 17 ayat ketiga aja. Di dalam Yohanes 17 aja ayat yang pertama sudah jelas Yesus berdoa kepada Tuhannya. Oh, yang itu. Ya makanya kalau untuk masalah itu harus mengerti, karena kami agama Kristen menganut paham Trinitas. Jadi Yesus itu juga apa namanya? Dia juga di sini sebagai seorang manusia tubuhnya, tetapi hakikatnya tetap Allah. Jadi dia mencontohkan bahwa hidup di dunia itu, dia kan firman yang hidup. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah firman yang hidup. Jadi dia mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa hidup di dunia itu seperti ini. Jangan lupa berdoa untuk seperti apa? Yesus mengajarkan kepada ke-12 muridnya hidup di dunia ini harus seperti apa supaya dia diselamatkan?
Kan kalau misalkan di Muslim itu ada sunnah para nabi. Nah, Tuhan Yesus itu mencontohkan kepada manusia bahwa hidup di dunia itu seperti ini. Kalau dulu misalnya gini, Bu. Kalau dulu adanya kan firman itu nggak bisa bergerak, benar kan? Firman itu hanya dititipkan misalkan hukum Musa, 10 hukum Musa itu ditulis. Hukum Musa sebentar, kenapa ke hukum Musa? Enggak, aku berikan analoginya. Nah, seperti 10 hukum Musa itu disampaikan kepada Musa dengan cara ditulis misalnya di 2 loh batu itu. Nah, itu firman-firman Allah yang dalam perjanjian lama. Nah, bagaimana di perjanjian baru? Di perjanjian baru kami percaya bahwa firman itu hidup. Kok suara aku jadi ini? Itu, Bang Filipus, udah, lanjut. Nah, kami percaya bahwa firman itu telah menjadi manusia, dia hidup dan tidak lagi. Nah, makanya di perjanjian baru itu di zamannya Tuhan Yesus itu tidak ada lagi firman-firman yang dititipkan kepada para nabi, karena firman itu sudah menyampaikan firmannya sendiri secara hidup, bergerak. Gimana Bang? Firman sudah menjadi firman, gimana? Kalau yang disebut dengan firman maksudnya itu firman apa? itu sudah menjadi manusia, firman yang hidup, dan kita tidak butuh lagi yang namanya. Kalau kita bicara seperti ini Bang, Yesus mengatakan segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, itu artinya gimana itu? Penjelasannya kayak mana? Kok firman jadi firman? Kayak mana? Yesus mengatakan bahwa segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Jadi Yesus itu penerima firman. Lalu Yesus sudah menyampaikan firman itu kepada ke-12 muridnya. Terus jadi gimana itu Bang? Minta maaf, ulangi lagi pertanyaannya Bang, Bu. Iya, di dalam Yohanes 17 ayat ke-8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Itu maksudnya kayak gimana? Nah, dalam konsep Trinitas kan kayak gini, Bu. Aku juga agak awam ya. Kalau jadi awam tidak usah menjelaskan Bang, karena Yesus tidak pernah menjelaskan konsep. Sebentar. Kalau Abang nggak paham, lebih baik tidak menjelaskan, karena Yesus pun tidak mengajarkan konsep Trinitas. Konsep ketuhanan, sebentar Bang, ya. Konsep ketuhanan menurut Yesus itu adalah tauhid. Di dalam Markus 12:29 apa kata Yesus? Dengarlah hai bangsa Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Tidak ada Yesus mengajarkan konsep Trinitas, itu nggak ada. Bapak, Putra dan Roh Kudus nggak ada di mana? Bapak, Putra dan gini, aku kalau misalkan ayat-ayatnya itu saya tidak terlalu mengingat tepatnya di bagian mana, tetapi untuk kata-katanya Bapak, Putra dan Roh Kudus itu ada di dalam di Alkitab, misalnya baptislah. Oke, Abang ternyata di dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus. Ada bisa nangkap. Ternyata Abang hanya menggunakan Matius 28. Matius 28 itu Bang hanya sampai ayat ke-15, ditutup tentang kisah prajurit upahan. Sementara 16 sampai dengan 20 termasuk ayat yang barusan. Sebentar, saya lagi menjelaskan gantian ya. Termasuk apa yang barusan Abang jelaskan, kabarkanlah Injil kepada seluruh bangsa-bangsa dan baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu adalah insersi, itu adalah liturgi gereja, atau yang disebut dengan Yang disebut dengan ayat sisipan, karena nanti akan bertentangan dengan Matius 10 ayat 5 sampai 8. Yesus tidak memerintahkan pembaptisan. Yesus melarang ke-12 muridnya menyimpang ke bangsa lain. Yesus tidak memerintahkan pengabaran Injil, tetapi kabarkanlah pengabaran bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Kemudian Yesus juga tidak memerintahkan pembaptisan, tapi pelayanan. Ya, sembuhkanlah orang sakit, tahirkanlah orang. Di Alkitab ada kok, di Alkitab ya, entah di mana ayatnya, yang pasti di Perjanjian Baru, tetapi di situ Tuhan Yesus dengan secara tegas mengatakan bahwa baptislah. Itu yang barusan saya jelaskan Bang, itu di dalam Matius, Nah, Ibu tadi bilang Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh ini. Abang paham nggak yang namanya liturgi gereja atau ayat insersi? Liturgi gereja itu adalah karya bakti bapak-bapak gereja. Ayat insersi itu adalah ayat tambahan yang kemudian disisipkan ke dalam Matius 28 yang berakhir di ayat ke-15 tentang prajurit upahan. Nah,
Lah, Ibu ngomong kayak gitu buktinya di mana, Bu? Dalilnya. Itu tadi saya sampaikan. Kalau Yesus mengatakan demikian, nanti akan bertentangan dengan perkataan Yesus di dalam Matius 10 ayat 5 sampai dengan 8. Di mana Yesus melarang. Sebentar, Bang. Abang kan butuh jawaban. Sebentar, sabar. Ya, di mana Yesus melarang ke-12 muridnya untuk menyimpang ke bangsa-bangsa lain, kata Yesus, pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari kalangan Bani Israel. Yesus tidak memerintahkan pengabaran Injil, tapi baca di ayat berikutnya. Yesus memerintahkan untuk pengabaran bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian Yesus juga tidak memerintahkan untuk membaptis, karena Yesus juga tidak pernah membaptis. Yesus memerintahkan pelayanan. Ya kan? Sembuhkanlah orang sakit, tahirkanlah orang kusta, bangkitkanlah orang mati, usirlah setan-setan, berikanlah dengan cara cuma-cuma, karena kamu pun mendapatkan dengan cara cuma-cuma. Oke, sudah. Iya. Nah, gini loh, menurut Ibu ayat tadi, ayat yang saya sampaikan tadi itu adalah sisipan dari gereja-gereja atau Ya, gimana? liturgi gereja, itu liturgi gereja. Karya bakti bapak-bapak gereja supaya Yesus kalau dianggap nggak salah. sebentar, supaya Yesus dianggap diutus untuk seluruh bangsa-bangsa. Padahal Yesus sendiri menyatakan bahwa aku diutus hanya untuk domba-dombaku yang hilang dari kalangan Bani Israel. Nah, bapak-bapak gereja ini menganggap atau berkeinginan Yesus ini diutus untuk seluruh bangsa-bangsa. Dianggap berkeinginan bahwa Yesus memerintahkan pembaptisan. Padahal Yesus sendiri tidak pernah membaptis. Nah, sekarang aku tanya Ibu, apakah punya dasar ngomong seperti ini atau cuma asumsi doang? Asumsi, barusan saya sampaikan isi Bible-nya Matius 10 ayat 5 sampai dengan 8. Itu akan bertentangan dengan Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ke-20. Loh, kok bertentangan? Maksudnya bertentangan di mana? Maksudnya ini Ibu dapat asumsi ini adalah ayat Tadi yang udah saya sampaikan bahwa di sana dikatakan kabarkanlah Injil kepada seluruh bangsa-bangsa. Tetapi kata Yesus, justru Yesus di dalam Matius 10 melarang murid-muridnya untuk menyimpang ke bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Tetapi kata Yesus, pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari kalangan Bani Israel. Izin sedikit Umi. Ini si Boda. Siapa namanya? Ya. Budo. Ya, Bang Budo sebenarnya menguasai materi ini apa enggak? Jujur aja kalau enggak biar. Tadi kan dia udah ngakuin. Loh. Enggak. Bukan lolonya, Bang. Maksudnya biar enak kita diskusi. Abang menguasai materinya apa enggak? Itu aja. Di sini ini room ini kan mau nyari kesimpulan. Ya maksud saya kalau misalkan kita ngobrol, kita ya bisa dibilang ini debat nggak sih? Bukan debat, itu ya. pertanyaannya, Bang. Abang menguasai materi ini enggak? Kalau sekiranya menguasai jangan dipaksakan. Tadi kan saya bilang kayak begitu. Nanti kalau dipaksakan justru Abang merusak ajaran kekristenan sendiri, ajaran Yesus. Iya, begini loh. Enggak merusak. Masalahnya di sini kalau misalkan kalian mau tanya menguasai, persepsi kita saja sudah berbeda. Gini, kalau misalkan menurut ibu itu bertentangan, menurut aku tidak bertentangan. Nah, menurut aku penguasaan aku ya seperti ini. Menurut ibu saya berbicara berdasarkan Bible loh, Bang. Coba saya mau tanya nih sama Om Budo. Dengar, saya mau bertanya sama Om Budo. Pada saat di dalam Matius 28 ayat 19, kabarkanlah Injil kepada seluruh bangsa-bangsa. Tetapi di dalam Matius 10, Yesus mengatakan melarang ke-12 murid-muridnya untuk menyimpang ke bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Tapi kata Yesus, pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari kalangan Bani Israel. Ini bertentangan tidak dua ayat ini? Itu bukan bertentangan, Bu. Itu karena keselamatan itu dimulai dari bangsa Israel. Itu nggak nyambung, Bang. Nggak nyambung. Lah, kenapa nggak nyambung? Nggak nyambung. Abang mengatakan bahwa Yesus memerintahkan pengabaran Injil kepada seluruh bangsa-bangsa, tetapi Yesus mengatakan melarang ke-12 muridnya untuk menyimpang ke bangsa lain. Yang ini memerintahkan, yang ini melarang. Begini loh. Jadi jangan. Bentar, aku ambil Alkitab dulu ya. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Nanti saya suruh baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saya, saudaraku semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf Bu, tadi di ayat mana Bu? Matius 28 ayat 19, coba kamu baca. Matius 28 ayat, oh ini tentang dusta mahkamah agama. Oke bentar, lanjut dulu sama Bang Zuma. Ini aku mau ada perlu dulu sebentar. Bang Da, dilanjut dulu bentar ya. Ini Bang ya nanti sama aja. Sama aja nanti, sama apa yang akan dijelaskan Bang Zuma juga sama. Aku mau ini dulu izin mau ada transfer dulu bentar. Ya. Bu, Bang Zuma, sabar dulu Budo, sabar. Tes. Ya. Oke. Silakan. Jadi gini Bang, Matius 28, 19, 20 itu kalau kita lihat di ayat lain itu nanti dia cacat Bang. Contoh gini Bang, dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2, ketika Paulus bertanya kepada para murid, Paulus bertanya begini, sudahkah kamu mengenal Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka menjawab belum, bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Nah sementara di Matius 28 Yesus memerintahkan membaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi orang yang diajak ngomong ketika ditanya oleh Paulus berkata tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Cacat Bang jadinya Bang. Coba kau lihat tuh Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Enggak. Tadi aku mau satu persatu dulu dari Ibu tadi yang apa? Iya. Yang Matius. Ya. Matius 28 ayat 19. Yang tadi kamu ini Bang, yang tadi kamu sampaikan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, di situ disebut Roh Kudus kan? Coba kau baca Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Kenapa para murid gak pernah dengar ada Roh Kudus? Kalau memang diperintah membaptis atas nama Bapa, Putra. Apa Bu tadi perbandingannya? Sadisugi suruh baca aja dulu ke Matius 10. Matius 10 ayat 5 ayat 6. 5 sampai 8. Supaya kita nggak loncat-loncat. Di sini juga ada Bang Suma. Halo Bang Suma, salam ya Bang Suma. Ini apa sih namanya? Kalau di Kristen apologet, kalau di Muslim apa ya? Ya sama aja. Oh ya. Coba baca dulu Bang Matius 10 ayatnya 5 sampai 8. Matius 10 ayat 5. Tadi ya teman-teman yang di bawah sabar sebentar ya. Boleh baca, silahkan. Ya, saya lagi dalam hati aja ya. Enggak dibacain jangan di dalam hati dong, bacain. Yesus memanggil 12 murid, bacalah. Baca, jangan di dalam hati. Jangan di dalam hati Bang bacanya. Ya, bacanya jangan di dalam hati, biar orang di bawah tahu semua. Oke. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Melainkan pergilah kepada siapa? Kok diloncat-loncatin sih, gimana itu? Jangan diloncat. Parah ini. Ngapa Ini kita hafal di luar kepala loh Bible ya Ustadz Zugi ya. Kita hafal di luar kepala Bang. Enggak. Ya enggak, saya enggak loncatin loh. Aku baca. Kenapa lompatnya ke kerajaan surga? Aduh. Ayat ke-6-nya dibaca dulu dong Bang. Jangan berfirman dalam hati. Ayat ke-6-nya dibaca dulu. Oke, gini aja. Aku baca dari awal ya. Dengar baik-baik ya. Ke-12 murid
itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, jangan jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya, udah cukup. Nah, di sana bertentangan tidak dengan liturgi gereja tadi Matius 28 ayat 19 dan ya ayat 19. Bertentangan tidak? Ini Matius 10 perkataan Yesus loh semua ya. Enggak, ini pemahaman aku ya. Ini kalau misalkan memakai logika aku. Jangan pemahaman aku, Bang. Jangan pemahaman aku. Itu dulu baca perkataan Yesus. Katanya kan tidak boleh merubah-rubah isi kita, Bang. Tidak boleh menambahkan dan mengurangi. Nah, itu dari Matius 28 ya ayat 19 dengan Matius 10 ayat 5 sampai dengan 8 itu bertentangan tidak? Ibu izinkan aku ngomong. Ya. Enggak bertentangan atau tidak? Sebentar, jangan dulu menjelaskan karena ini kitab terjemahan semua orang bisa paham, Bang. Bertentangan tidak? Aku mau ngomong. Bagaimana aku bisa kasih alasan kan nanti kalau misalkan Ibu tidak apa, nanti Ibu bisa kasih argumen gitu loh. Nah, di Matius 28 tadi itu perintah ke siapa, dan di Matius 10 ini perintah ke siapa, Bu? Perintah kepada para murid. Iya. Di Matius 28 itu perintah kepada siapa? Para murid. Para murid. Emang Yesus pernah memerintahkan kepada siapa? Kalau Yesus memerintahkan misalkan kepada orang Kristen, kenapa tidak didengar perintahnya? Ya, beda. Bedanya apa? Begini. Ini konsepnya beda. Konsep beda apa? Kalau misalnya di Matius di Matius 10 ke-12 murid itu diutus untuk memberi apa? Tunggu, saya baca lagi ya. Beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, dan tahirkanlah orang kusta. Dan usirlah setan-setan, karena kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma kepada itu. Maksudnya mujizat-mujizat itu mujizat apa? Sekarang saya tanya di dalam Matius 10. Sebentar dulu, Bang, saya tanya biar Abang terarah. Jangan lari sana sini. Gini loh, aku mau selesaikan pertanyaan dulu, saya mau tanya baru loncat di pertanyaan kedua. Gimana saya mau? Sebentar dulu, saya tanya dulu. Pertanyaan pertama belum kelar. Masa Ibu sudah mau kasih pertanyaan kedua? Kan nggak fair. Ini biar kelar dulu. Silakan. Oke, bisa. Ya, silakan. Oke, jadi di sini konteksnya bahwa mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, kuasa yang Tuhan Yesus punya itu diberikan cuma kepada 12 murid. Maka baca dari ayat 5 dong, ayat 5. Iya, ayat 5 apa? Yesus melarang itu diutus oleh Yesus dan ia Yesus melarang atau memerintahkan di situ? Iya, dia memerintahkan kepada ke-12 muridnya. Melarang atau memerintahkan? Coba baca. Gini, iya, makanya dengar dulu, Bu. Saya ini fair kok orangnya, enggak ini. Yesus ini memerintahkan kepada 12 murid. Ini mengenai tentang mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan, yang Tuhan berikan kepada ayat 5, Bang. muridnya. Ayat 5, Bang. Iya. Ayat 5 di sana Yesus memerintahkan atau melarang murid-muridnya untuk menyimpang ke bangsa lain atau memerintahkan pengabaran Injil kepada seluruh bangsa-bangsa. Ayat 5 ini dia melarang. Baca yang benar. Dengar. Coba baca lagi sekali lagi. Di ayat 5 ini dia Oke, saya baca tetapi saya akan menjelaskan ya supaya Ibu jangan motong dulu ya. Saya baca lagi ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Oke, fix ayat 5 ya. Aku teruskan. Ayat 6. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan
setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu diberikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, di sini konteksnya bahwa mujizat-mujizat Tuhan Yesus lakukan itu diberikan cuma-cuma kepada ke-12 rasul itu. Bukan dan itu yang 12 saya rasul pertanyakan. Bukan itu yang saya pertanyakan. Gak usah dijelasin soal itu. Ayat 5 sama ayat 6 itu Yesus melarang atau Saya mau memerintahkan. menjelaskan, karena Lari ke di sini mukjizat. ada, Ini bukan ada bicara larangan dan masalah juga mukjizat. mau menjelaskan isi Alkitab. Ibu, masa ibu mau Iya, di sini yang ada saya larangan dan tanyakan juga ada bukan perintah loh, masalah Bu. mukjizat, nggak usah dijelasin, saya tahu. Yang saya tanyakan ayat 5 dan ayat 6, di sana Yesus melarang atau memerintahkan pengabaran Injil kepada Iya, seluruh bangsa-bangsa. Melarang dalam konteks apa dulu? Astaga, Mas. Makanya, Bu, saya mau jelaskan dulu. Gini, beda konteksnya gitu loh. Ibu Nggak usah ngeles, gimana? Bang. Ibu mau dengar pendapat? Nggak usah ngeles, kok nggak jawabannya usah nggak usah ngeles? ngeles ya, karena ini udah yang ditanya melarang atau memerintah, lari ke mukjizat. Melarang nggak dalam hal nyambung. apa dulu? Enggak, melarang dalam hal apa dulu? Ibu nggak mau dengar saya gitu loh. Melarang menyebarkan Injil. Lah. Jadi Bang, ya ini ya, dengerin sebentar ya, udah gantian dulu ngomongnya. Di Matius 10 ayat 5 sampai dengan 8. Pertama, Yesus melarang ke-12 muridnya untuk pengabaran Injil pada seluruh bangsa-bangsa. Tetapi kata Yesus, pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari kalangan Bani Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus di sana tidak memerintahkan pengabaran Injil, tetapi ayat ke-6 ayat ke-7 sudah jelas, pergi dan beritakanlah, suruh mengabarkan tentang kerajaan sorga sudah dekat. Ya, kemudian yang ketiga, Yesus tidak memerintahkan pembaptisan karena Yesus juga tidak pernah membaptis. Yang Yesus perintahkan adalah pelayanan. Di sana dikatakan sembuhkan orang sakit. Di sini tidak ada larangan Dulu Bang, orang lagi menjelaskan. Kalau Abang bisa paham gimana kalau saya baru belum selesai menjelaskan. Di ayat ke-8-nya, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cara cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cara cuma-cuma. Yesus tidak pernah memerintahkan pembaptisan karena Yesus sendiri tidak pernah dibaptis. Yesus itu orang Yahudi. Baptis itu bukan tradisi Yahudi. Apa yang Yesus lakukan di Sungai Jordan itu adalah Netilah Yadayim. Gini loh, Bu. Jangan ketawa, Bang. Ini ilmu. Abang tidak tahu Yesus seorang Yahudi, Bang. Yesus Begini, tidak masalahnya aku mau atau menjelaskan. baptis di dalam bahasa Romawi. Apa yang Yesus lakukan pada saat bertemu dengan Yohanan bin Zakaria di tepi Sungai Jordan, itu Yesus lagi melakukan yang namanya Netilah Yadayim. Caranya pun berbeda dengan pembaptisan. Netilah Yadayim harus di dalam air yang mengalir, bukan dicelup-celup, Bang. Nggak ada, Yesus itu bukan orang Romawi atau orang Yunani sehingga dia harus melakukan baptiso. Nggak ada, Yesus itu seorang Yahudi dan tradisi Yahudi itu melakukan Netilah Yadayim. Seperti itu. Jadi jangan memaksakan, Bang, kalau misalkan udah salah katanya pengikut Kristus, tapi apa yang dia dikatakan oleh Yesus dibantah. Itu kan menurut Ibu. Saya mau menjelaskan. Bukan menurut saya. Coba kalau menurut Om Budo, Yesus orang Yahudi atau orang Romawi? Yahudi. Sejak kapan Yahudi mengenal baptiso? Baptiso itu adalah tradisi daripada Yunani atau Romawi. Orang-orang Yahudi tidak mengenal baptiso. Orang-orang Yahudi itu melakukan Netilah Yadayim. Iya, saya tahu itu ada di perjanjian Kalau tahu lama. kenapa maksain harus memerintahkan pembaptisan? Yesus sendiri tidak Bukan pernah maksain, itu ada di Alkitab loh. membaptis orang. Di zaman Tuhannya. Sah. Kalau di zaman Taurat, oke. Di zaman Yahudi tidak, mereka menganut sunat bukan baptisan. Kenapa ke sunat, Bang? Beda lah, sunat sama baptisan beda. Iya. Jadi abang kalau salah jangan maksain, Bang. Yesus tidak pernah dibaptiso ya. Yesus itu Netilah Yadayim. Dia itu turun ke Sungai Jordan. Ya, istilahnya tuh bersuci, Bang. Nggak ada bersuci. Kalau pembaptisan itu kan membersihkan diri dari dosa. Kalau Yesus dibaptis artinya Yesus manusia berdosa, begitu, Bang? Tuhan yang berdosa. Sehingga harus dibaptis oleh ciptaannya, Yohanan bin Zakaria atau Yohanes sang pembaptis. Nah, Tuhan itu kan juga
tubuhnya manusia. Yesus Tubuhnya manusia. mengatakan manusia sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Dia gimana? Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Yesus Banyak mengatakan kok manusia kok di dalam Bible dikatakan dia hamba Tuhan bukan Tuhan. Hamba Tuhan. Iya. Iya, banyak ayatnya yang dia mengaku Tuhan. Itu kan Di mana? pertanyaan yang umum secara Muslim, dan banyak ayatnya sebenarnya, cuman Nah, jangan banyak-banyak, satu aja. Tunjukkan satu saja di mana. Jangan bilang Ya, banyak, satu aja. ya salah satu ayatnya yang dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu aku siapa? Dan Tuhan Yesus itu tidak membantah saat Petrus mengatakan bahwa kamu itu adalah Tuhan. Bang, di dalam Yohanes 17 ayat 8 Yesus mengatakan segala firman yang kau sampaikan kepada Menurutmu aku adalah guru. Diam dulu Bang, biar Abang tahu. Di dalam Yohanes 17 ayat 8 Yesus mengatakan setiap firman yang segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. 320 kali di dalam Bible Yesus menyatakan dia utusan Tuhan, bukan Tuhan. Mana ada murid Yesus yang menyebut Yesus Tuhan, mana? Gimana ya? Makanya aku tadi mau menjelaskan tentang Trinitas, tetapi kan banyak versinya. Aku juga takut salah, tetapi kalau menurut pemahaman aku, kalau tentang Trinitas itu, dia pusat dari Allah yang Esa itu adalah yang kami sebut itu sebagai Bapa. Nah, Yesus sendiri itu adalah firmannya berhubungan dengan waktu awal penciptaan. Pada mulanya itu adalah firman. Yang pada mulanya adalah firman itu Yesus atau Dan yang firman disebut dengan itu adalah Allah. terangnya, Bang? Yohanes pasal 1 ayat 1 Bagaimana? sampai dengan 14. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14 tidak ada di sana berbicara Yesus. Yang pada mulanya adalah firman itu apa? Apakah kesaksian Yohanan bin Zakaria tentang terang dunia atau Yesus? Karena di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8 sampai 14 tidak ada nama Yesus di sana disebut. Tapi Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18 bahkan itu kesaksian Yohanan bin Zakaria tentang terang dunia. Coba Abang cari di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14 Iya. ada nggak nama Yesus di sana disebut? Aku paham maksudnya. Kalau ibu membandingkan antara firman dan juga terang, itu dua-duanya Yesus. Gini loh, firman itu kan salah satu hakikat dari Trinitas. Misalnya Bapa yang kami yakini Yesus di Bapa. mana ngajarin Trinitas, Bang? Enggak, itu Trinitas adalah kata yang Ayo, bisa makin bingung. menyederhanakan ayat Alkitab yang menyebutkan Bapa Putra dan Roh Kudus. Kata Ya, yang di mana? menyederhanakan Bapa Di mana Putra dan Nabi- Roh Kudus. Makanya di mana Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea mengajarkan tentang Trinitas? Di mana? Yes. Ibu kan baca sendiri Bapa Putra dan Roh Kudus itu. Ya di mana? Yesus seorang nabi dari Nazaret di Galilea di mana menjelaskan atau mengajarkan tentang Trinitas? Lah, itu baptis mereka menurut Bapa Putra dan Roh Kudus. Aku balik dan lagi ke Bapa sana. adalah satu. Ya enggak, maksud Nah kalau kan ibu- Bang Zuma mungkin kalau sama Bang Zuma dia paham. enggak gini, kalau ibu mau nuntut kata Trinitas, di Trinitas itu di Alkitab itu tidak ada, karena Trinitas Kalau itu tidak ada kenapa dipakai, Bang? Makanya Iya, enggak. nggak salah, sebentar Bang. Makanya Yesus nggak salah berbicara di dalam Yohanes 5 ayat 43. Kata Yesus apa? Aku datang dalam nama Bapakku, tapi kalian tidak menerima aku. Tetapi jika ada orang lain datang membawa namanya sendiri, kalian terima. Di mana letaknya kalian pengikut Kristus? Kalau Yesus sendiri sudah mengatakan, aku datang dalam nama Bapakku, tapi kalian tidak menerima aku. Mau dibantah? makanya perkataan aku Yesus? bilang Mau dibantah perkataan kan Yesus? iya, Tuhan juga sendiri bilang bahwa aku dan Bapa adalah satu. Coba baca di dalam Yohanes 17. Coba baca di dalam Yohanes 17. Yesus di sana mengatakan 4 kali bahwa bukan hanya dia yang menjadi satu dengan Bapa. Silakan baca Yohanes 17. Abang pegang Bible kan? Baca Yohanes 17. Iya, iya. Di sana Yesus mengatakan bukan hanya dia yang menjadi satu dengan Bapa.
menjadi satu artinya bukan artinya Yesus ngeblend sama Bapa, Pak Bang. Yohanes 17 Nah, coba baca. ayat. Baca aja Bang, semuanya kalau perlu, biar Abang paham apa yang menjadi pengajaran Yesus. Oh, kalau aku mau baca semuanya, aku bacanya dalam hati, karena kalau misalkan ngeluarin suara, aku nggak bisa ngerti. Bukan nggak bisa ngerti, nggak Ya nggak apa-apa, bisa. PR lah, nanti baca ya. Berapa kali di dalam Yohanes 17 Yesus menyatakan bahwa bukan hanya dia yang menjadi satu dengan Bapa. Berapa kali? Iya kan satu dengan Bapa. Ada juga Roh Kudus yang kami sebut. Bukan. Ke-12 muridnya pun sama menjadi satu dengan Bapa, bukan Roh Kudus, Bang. Mau dibacakan biar semua orang mendengar atau Abang nanti pelajari? Ini panjang 26 ayat. Mungkin nanti aku bacakan. Oke, nanti pelajari, catat ya berapa kali Yesus menyatakan nanti. kalau bukan hanya Yesus yang menjadi satu dengan Bapa, murid-muridnya juga menjadi satu dengan Bapa sama. Oke, ini siapa yang bicara ini siapa? Ntar aku add biar kalau misalkan ada room lagi, PR-nya aku jawab deh. Mican. Oh, ini Mican. Oke, aku tambahkan ya. Oke, next deh pertanyaan. Ya, silakan mungkin mau lebih jelas lagi sama Bang Zuma ya. Ini aku tadi tanggung aku tadi sempat dengar Bang Suman nanya untuk babi. Kalau nggak salah. Silakan. Bangda silakan Bangda. Ini masalah babi katanya nih. Udah silakan. Bang Zuma monitor Bang Zuma. Bang Suma lagi ketidur. Tumben Umi nggak galak. Ada yang lebih ganas Bang Zuma di sini. Lebih ganas dari Umi nanti. Bang Zuma. Umi tolong dijelasin, tadi dia ngomong akulah guru dan Tuhan, katanya kan Tuhan. Coba dibaca di Matius 13:13 itu yang original teksnya. Yohanes 13:13. Nah itu dia, yang di original teks. Kamu menyebut aku guru dan kurios. Kurios itu bukan Tuhan tapi Tuan. Jangan diselewengin, Tuhan bisa jadi Tuhan loh ya, jangan diselewengin. Nah, untuk kata Tuhan itu ini saya juga pernah dengar dari para pendeta dan juga apologet Kristen bahwa Tuhan itu katanya itu sejajar dengan Tuhan dalam bahasa Yahudi pada waktu itu. Enggak lah, kalau dalam bahasa Yahudi tidak. Ya itu mah akal-akalan LAI. Coba LAI itu bersandarnya bukan bahasa Yunani apa bahasa apa? Di sini kurios itu Lord Bang Budo, nggak ada Lord. Iya. Kurios itu Lord. Bukan God. Bang, jadi jangan, kalau aku saranin nih Bang ya, aku langsung aja nih pukul ke ulu hati ya. Kalau mau tanya jangan ke pendeta Bang. Pendeta itu yang nyata, yang dikatakan waspada terhadap pengajar-pengajar sesat dan guru-guru palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal di dalamnya adalah serigala yang rakus. Nah hati-hati. Ya, mereka lah penyesat-penyesat yang ya, nyata. banyak seperti itu. Iya banyak seperti itu. Di kekristenan juga banyak seperti itu. Iya betul, makanya Abang cari tahu dulu ya, kalau Yesua Hamasiah itu kurios bukan Theos. Theos juga sebenarnya kalau itu udah merangkak. Theos itu sebenarnya dewa. Iya, harusnya Arkontas. Iya. Ya, jadi kalau Abang mau bersandar ke KBBI seperti LAI ya, pakailah KBBI. Tuan dan Tuhan di dalam KBBI itu berbeda jelas. Ya, kalau Tuhan itu disematkan kepada manusia yang dihormati, tetapi kalau Tuhan itu disematkan kepada sesembahan atau Sang Pencipta, jelas beda. Nah, kemudian Yesus ini sebagai apa ya? Sebagai kurios, sebagai sebagai Tuan. Ya, kalau itu udah mengarah ke teologi ya. Aku di sini kita ngomong kristologi saja. Itu kalau lari huruf T besar sama T kecil awas. Gimana?
Bang Samudra? Iya, kristologi sama teologi apa bang? Yang mau dibahas apa? Sama-sama aja kayak begitu bahasanya, tidak merubah bahasa. Enggak, maksud aku kalau misalkan untuk bahas tentang sejarah gereja ataupun bahasa-bahasa kayak gitu, aku enggak terlalu, aku merujuk aja ke firman lah. Aku merujuk aja ke firman karena ya konsep aku sebenarnya untuk agama aku enggak Bingung ya bang ya? Membingungkan ya? Enggak justru sedikit gini kok loh. bang yang bingung kayak abang itu enggak sedikit. Justru apa? Kita sambut. Silakan kalau tidak paham jangan memaksakan diri, bertanyalah kepada kita biar kita jelaskan. Jangan malu untuk bertanya pada Bu, gini, negara muslim. Aku sebenarnya bukan bingung tentang ketuhanannya. Aku cuman nggak ngerti aja sama agama sebenarnya pembawa damai. Tetapi agama ini kan buatan manusia. Agama ini hadir kayak jadi gimana ya? Nggak ada damai di dalamnya. Semua bertentangan. Jadi aku konsepnya itu hanya ketuhanan aja, nggak ya agama. Aku Kristen, jujur saja dari lahir aku Kristen, tetapi aku lebih condongnya ke ketuhanan saja. Aku menjadikan pedoman hidup aku itu di dalam Alkitab. Itu aja. Kalau gini Bang Budo, kalau Bang Budo tadi mengatakan bertentangan, jelas bertentangan. Di mana bertentangannya? Antara yang diucapkan Yesus dan Paulus itu selalu bertentangan. Mana yang dipercaya? Ya ucapannya Yesus. Ngapain percaya Paulus? Yang mana contohnya yang mana? Contoh, Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat walaupun hanya setitik. Tapi Paulus mengatakan dengan matinya Yesus dia tidak tiang meniadakan, tetapi membatalkan hukum Taurat. Gimana itu? Dia tidak meniadakan, tetapi menggenapi. Gimana? Tidak meniadakan. Ya, tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Nah Paulus Benar gimana? nggak sih? Nah, Nah ini jangan kalian mengira aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapnya. Terus Paulus gimana? Nah Paulus gimana? Aku tanya lagi. Aku tanya sama abang Paulus kayak mana? Ya, kalau Paulus mengatakan yang lain, karena apa? Dengan matinya Kristus di tiang salib membatalkan hukum Taurat. Padahal Yesus nggak pernah membatalkan. Iyakah? Paulus itu mengatakan di ayat mana? Minta tolong dong Bang Samudra, di mana ayatnya? Aku ini agak malu ini belajar, masa aku belajar dari orang Muslim. Di mana ayatnya itu? Gak apa-apa Bang, justru Abang jangan malu Bang. Kalau Abang tidak paham jangan memaksakan diri, tetapi silahkan bertanya kepada kita, ya kan? Iya. Gak apa-apa, jangan malu. Justru kita menyambut kok teman-teman Kristen yang tidak paham dengan apa yang menjadi pengajaran di dalam Galatia 3:13. Aku nggak paham, tapi aku nggak hafal. Gimana Roma? Dia ada Efesus 2:15, Galatia 3:13, kemudian Roma 3:31. Oke, satu-satu ya. Galatia. Efesus 2:15 dulu. Itu kan surat Paulus kepada jemaat Efesus. Efesus 2:15-16. Terus Galatia 3:13, surat Paulus kepada jemaat 3. Baca dulu. Sudah, kemudian Roma 3, surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 3 nomor 31. Yang paling tepat itu Roma 3:3, Galatia 3:13 dan Efesus 2:15. Itu juga kalimat ya? Ntar satu-satu Bang, satu-satu. Aku ya udah biar nggak bingung, satu aja atau dua aja. Efesus 2:15 sama Galatia 3:13. Itu ayat pembatal. Ayat yang mengatakan atau pernyataan Paulus yang menyampaikan kepada jemaatnya bahwa kematian Kristus membatalkan hukum Taurat. Padahal Yesus semasa hidup tidak pernah mengatakan dengan matinya aku semua hukum selain itu tidak berlaku lagi. Nggak ada Yesus bilang begitu. Cari kalau ada, aku dibaptis besok pagi nggak apa-apa lah Bang.
Kalau ada. Yesus bilang begitu. Malah Yesus bilang, selama bumi dan langit belum lenyap, takkan terkurang dan dihilangkan satu iota saja dari hukum Taurat. Apa itu iota? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota. Iota itu theta dan antara theta dan kappa. Iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omikron, pi, rho, sigma, tau, pi, psi, psi, omega itu huruf Septuaginta atau Koine Greek ya. Gitu loh Bang. Yesus bilang nggak akan dihilangkan selama belum kiamat. Paulus mengatakan kematian Kristus